jadi kita melanjutkan yang kemarin kita sampai di itu kan ya, kerajaan Israel terbelah, lalu kita sampai di bagian tentang bagaimana Israel dibuang, terus bagaimana mereka kembali dari pembuangan. Nah, setelah pembuangan itu apa yang terjadi? Ya kan? Ada satu masa di Alkitab itu dari Maleaki sampai Matius itu nggak diceritakan apa yang terjadi di sana di Alkitab. Nah, kalau kita sebagai orang Protestan, kita akan menyebut masa ini intertestamental period. Jadi satu periode di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau di dalam istilah Katolik itu deuterocanonical period. Kenapa? Karena bagi mereka enggak loh, di masa itu di antara PL dan PB itu ada kitab-kitabnya, namanya kitab Deuterokanonika. Makanya mereka menyebutnya Deuterocanonical period, kita menyebutnya intertestamental period. Nah, saya ngajak kita untuk memahami tentang intertestamental period itu dari kitab Daniel. Dari kitab Daniel. Nah, kitab Daniel itu ditulis pada masa pembuangan, bukan pada masa intertestamental. Jadi kan Israel dibuang dulu nih, sekitar abad 6, abad 7 sebelum Masehi. Terus setelah itu mereka keluar dari pembuangan, barusan setelah itu masa intertestamental. Nah, Daniel itu menulisnya pada saat masa masa pembuangan. Tapi tulisan dia yang di kitab Daniel itu menubuatkan tentang apa yang terjadi sesudah itu nanti, termasuk salah satunya di intertestamental. Ini sangat-sangat menarik gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat apa yang terjadi pada saat pembuangan ini sekitar tahun 605 itu sampai 536 gitu kan ya. Ini mereka dibuang, orang-orang Israel dibuang secara keseluruhan di kerajaan Babel. Nah, ketika mereka dibuang di Babel, mereka dideportase gitu ya, dikeluarkan dari Yerusalem, dari Israel. Nah, Tuhan menggunakan Nabi Yeremia untuk memberikan nubuatan seperti ini. Maka seluruh negeri ini adalah bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Jadi Tuhan bernubuat melalui Tuhan menyampaikan melalui nubuatan Yeremia bahwa orang Israel akan berada di dalam pembuangan cuma 70 tahun. Nah, setelah itu Tuhan juga bilang, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Jadi itu ya, Tuhan janji 70 tahun pembuangan selesai. Nah, jadi setelah 70 tahun yang terjadi adalah kerajaan Babel berganti gitu ya, dikalahkan oleh kerajaan Persia. Nah, dari salah satu raja Persia itu namanya Kores atau Cyrus. Ini saya sempat jelaskan 3 minggu lalu ya. Dikeluarkan maklumat untuk orang-orang Israel kembali ke tanahnya untuk boleh membangun lagi bait Allah, bahkan tembok Yerusalem. Tapi pertanyaannya kayak gini, apakah orang Israel sudah benar-benar keluar dari pembuangan? Itu pertanyaannya. Apakah dengan mereka pulang kembali, udah diizinkan pulang oleh Kores, gitu? Apakah itu berarti mereka udah keluar dari pembuangan? Nah, jawabannya adalah kalau kita baca di dalam Daniel pasal 9 ayat 20, ini saya bacakan untuk kita sekalian ya. Ini omongan Daniel. Sementara aku, Daniel, berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, malaikat Gabriel ya. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. 70 kali 7 masa. 70 kali 7 masa. Telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Nah, jadi supaya apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah kayak gini. Tadi saya bilang ya, Tuhan berjanji lewat Nabi Yeremia bahwa apa? Bahwa oke, ini orang Israel ya, kamu kan di sini dihukum nih ya, disiplin karena kamu tuh bejat lah istilahnya, kamu nyembah berhala, kamu mengabaikan hak-hak orang miskin. Jadi kamu aku hukum 70 tahun lamanya, aku buang di Babel. Nah, sekarang Daniel udah nyampe di 66 tahun. Ya, jadi udah tinggal 4 tahun nih. Harusnya udah dikeluarkan kan dari pembuangan. Seneng nggak? Seneng dong, ya kan? Berarti kan sekarang masa hukuman sudah selesai. Sekarang Daniel dan kawan-kawannya udah boleh keluar dari Babel, dari pembuangan. Tapi Daniel yang harusnya gembira, dia bukannya gembira. Dia sedih. Tadi kita lihat dia ngapain? Dia sedih karena apa? Dia berdoa, dia minta ampun tentang bangsanya. Jadi ngerti maksudnya apa? Maksudnya adalah kayak gini. Tuhan memang ngomong oke, nanti 70 tahun. Tapi gini, janji Tuhan yang ini itu bersyarat. Ya, bersyarat. Nah, jadi kayak gini ya.
untuk keselamatan kita. Memang perjanjian Tuhan itu tidak bersyarat. Oke, pokoknya kamu manusia yang berdosa, tapi tanpa kita melakukan apapun, Tuhan udah membenarkan kita. Justification istilahnya. Kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan semata. Tapi ini yang kita sering lupa kadang-kadang sebagai orang Kristen, yaitu untuk pengudusan. Pengudusan itu berarti kita dikuduskan menjadi semakin lama semakin serupa Tuhan Yesus. Nah, untuk pengudusan, pendisiplinan Tuhan itu bersyarat. Kalau kita bebal, ya pendisiplinan Tuhan akan makin panjang. Ya, kalau misalnya kita tidak bebal, ya pendisiplinan Tuhan tidak akan panjang. Ya, kita akan melihat hidup kita itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hidup kita diberkati. Kalau apa? Ketika kita tekun di dalam kekudusan itu. Nah, jadi saya sekali lagi ya bilang kan, kalau untuk keselamatan, perjanjian Tuhan itu unconditional, tidak bersyarat. Tapi kalau untuk pengudusan, ya di Ibrani dikatakan kan, kalau kita anak beneran dan bukan anak gampangan, kita akan dihajar. Nah itu loh maksudnya. Kalau kita sebagai anak gitu ya, yang berada dalam pendisiplinan, berada dalam pengudusan, ya kita kalau nggak bener ya kita akan diapain? Ya kita akan diajarnya lama gitu loh. Seperti kalau kita punya anak kan ya kayak gitu juga kan. Bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan marah, tapi sebaliknya karena Tuhan mau mendidik kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang serupa Tuhan Yesus. Nah, jadi ini tadi ya. Daniel mengerti nubuatan Tuhan kondisional, bersyarat. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kayak gini, memang Tuhan janji oke 70 tahun nih, tapi hukuman Israel pada akhirnya diperpanjang. Bukan lagi 70 tahun, tapi 70 kali 7 masa. Nah, hukuman Israel diperpanjang kenapa? Karena mereka masih bebal, mereka masih hidup di dalam dosa-dosanya, mereka masih nggak bertobat. Makanya tadi Daniel berdoa untuk minta pengampunan dosa tentang dosanya dan dosa bangsa-bangsanya. Karena itu tadi. Jadi Tuhan memperpanjang hukuman itu ya dari 70 menjadi 70 kali 7 masa. Nah, ini pembuangan diperpanjang. Jadi yang terjadi apa? Yang terjadi di satu sisi Tuhan mengenapi setelah 70 tahun orang Israel boleh kembali ke tanahnya. Karena apa? Karena maklumat Kores tadi. Tapi mereka belum merdeka loh. Mereka boleh kembali ke ke Israel, ke tanah mereka, ke Yerusalem. Mereka boleh bangun bait Allah lagi. Mereka bahkan boleh bangun tembok kota yang didirikan oleh Nehemia. Tapi mereka masih tetap di bawah jajahan Persia. Nah, nantinya setelah Persia berlalu, nanti mereka akan dibawa Yunani, akan dibawa Romawi, nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah, dan bait Allah yang kedua itu memang sudah dibangun. Ya, bait Allah yang kedua, bait Allah pertama, bait Allahnya Salomo kan dihancurkan kan, waktu orang Babel, pasukan Babel datang untuk apa? Untuk membuang orang-orang Israel. Nah, sekarang bait Allah yang kedua itu sudah dihancurkan. Nah, sekarang bait Allah ini udah dibangun, tapi tidak semegah yang dulu. Makanya kalau kita baca di Esra itu menyedihkan sih. Jadi istilahnya bait Allah itu sudah selesai dibangun. Lalu yang terjadi adalah orang-orang yang tua, mereka nangis waktu lihat bait Allah itu. Kenapa? Apa mereka terharu? Bukan. Karena mereka sedih, gila. Dulu bait Allahku lebih mentereng daripada ini. Sekarang kita cuma bisa persembahkan Tuhan yang ecek-ecek kayak gini bait Allahnya. Jadi itu maksudnya pembuangan itu belum berakhir. Mereka udah boleh kembali ke negeri mereka, tapi mereka masih dijajah, bait Allah mereka masih jelek dan sebagainya. Gitu ya. Nah, nanti pembuangan barusan akan selesai kapan? Di zaman Tuhan Yesus. Nah, kalau kita baca di Daniel selanjutnya nanti ya di ayat 25 nanti ada tahun-tahun Tuhan menjelaskan nanti tahun kan 70 kali 7 masa kan ya. Nah, apa yang terjadi di dalam masa itu? Nah, jadi kayak gini nih. Banyak tokoh-tokoh Alkitab, maksudnya maksudnya banyak teolog-teolog itu punya penafsiran terhadap tahun-tahun ini, 70 kali 7 masa itu ditafsirkan harus gimana? Nubuatan ini artinya apa? Nah, ada 4 macam penafsiran. Ya, ada 4 macam penafsiran. Secara singkat aja, nanti terus saya akan jelaskan cuman penafsiran yang saya anut. Penafsiran yang pertama itu penafsiran yang sifatnya sangat literal. Jadi 70 kali 7 masa itu ditafsirkan 70 berarti 70 kali 7 tahun, 490 tahun. 490 tahun. Nah, itu nanti benar-benar kejadiannya itu dirunut berdasarkan tahunnya. Tapi ini jelas salah. Kenapa? Karena tadi ini kan ya, nanti pembuangan baru selesai di zaman Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus itu kira-kira lahirnya itu sekitar 4 atau 6 sebelum Masehi, 4 sampai 6 ya itulah. Padahal mereka dibuang itu tahun tadi kita lihat kan, sekitar 606 sampai 565 lah, 565. Kalau masih dikurangin pun oleh 490, itu belum nyampe kelahiran Tuhan Yesus. Berarti pasti salah kalau yang literal itu. Ini nih argumen saya ya. Tentu saja kalau misalnya Anda pikir, oh kayaknya yang literal itu lebih benar. Ya silakan kayak gitu. Maksudnya ini saya
memberikan argumen saya. Nah, penafsiran yang kedua adalah penafsiran yang simbolik. Jadi tahunnya simbolik, karena tadi kan 490 tahun itu, kayaknya kok nggak nyampe ya di kelahiran Tuhan Yesus. Jadi penafsirannya simbolik. Cuman penafsiran yang kedua yang bersifat simbolik ini berakhirnya bukan di kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, tapi di kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah penafsiran simbolik, tapi pembuangan itu bukan berakhir di kedatangan kedua, tapi di dalam kedatangan pertama. Nah, yang saya anut adalah yang ketiga, bahwa 70 kali 7 masa itu berakhir bukan di kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, tapi di kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Gitu. Kenapa kok saya lebih memilih yang ini daripada yang penafsiran bahwa Tuhan Yesus sampai datang ke 70 kali 7 masa itu selesainya di kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nanti kita akan lihat karena benar-benar blank, nggak diceritakan apa-apa masa selama itu tadi Tuhan Yesus datang pertama sampai kedua nggak ada isinya. Jadi lebih tepat kita bilang bahwa 70 kali 7 masa itu berakhir di kapan? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, yang keempat adalah penafsiran dispensasionalis. Jadi dia bilang, ini literal, tapi literal tahun-tahun Israel. Karena mereka keselamatannya berbeda dari kita yang orang Kristen. Kalau kita orang Kristen, keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Jadi tahunnya beda daripada orang Israel. Nah, saya bukan seorang dispensasionalis, jadi jelas saya nggak akan menganut penafsiran ini. Nah, saya akan menjelaskan penafsiran yang ketiga tadi, yang saya bilang, yaitu tahun-tahun simbolik. Nah, jadi kayak gini, pasal 9 ayat 25. Nubuatannya seperti, maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada saat kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa. Jadi 7 kali 7 masa ya. Nah, 7 kali 7 masa itu kapan? Nah, jadi dari tahun 0 sampai 7 kali 7 masa, itu adalah dari maklumat Kores sampai kedatangan Ezra dan Nehemia. Jadi mereka udah keluar nih ya, mereka udah keluar, ya kan, tahun 538 sebelum Masehi, sampai habis itu kedatangan Ezra sampai Nehemia, itu 7 kali 7 masa. Masih sisa 63 kali 7 masa, ya kan, 70 kali 7 dikurangi 7 kali 7 berarti 63 kali 7. Sisanya gimana? 62 kali 7 masa lainnya, kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. 2 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Nah, ini kapan 6 kali 2 kali 7 masa. Nah, itu tadi kan dari kedatangan Yeremia tahun sekitar 440 sampai 400 Masehi sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Nah, Tuhan Yesus maksudnya apa? Di sini kita lihat kan seorang yang disingkirkan, seorang yang telah diurapi dalam bahasa Ibrani Mesias. Nah, jadi Mesias akan diurapi, disingkirkan padahal tidak ada salahnya apa-apa ya. Ditafsirkan bahwa ini kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, yaitu apa, sampai penyalipannya, ya kan? Maka datanglah seorang rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi tinggalkan tadi kan 7 kali 7 masa, 62 kali 7 masa, berarti tinggal 1 kali 7 masa. Nah, 1 kali 7 masa itu apa? Nah, ditafsirannya adalah kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, mulai dari penyaliban Tuhan Yesus sampai dengan kehancuran Yerusalem oleh jenderal Romawi bernama Titus. Ini nanti kita akan bahas. Nah, jadi dari sini menangkapkan kenapa kok kalau saya secara pribadi saya lebih memilih penafsiran yang di mana bukan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, tapi sampai kedatangan Tuhan Yesus yang pertama aja. Karena kan hitungannya agak aneh gitu loh. 7 kali 7 masa dari situ. 62 kali 7 masa sampai kematian Tuhan Yesus. Tapi 1 kali 7 masa kan sebenarnya kan pendek kan. Nah, jadi kayaknya rada nggak make sense kalau diterjemahkan, ditafsirkan sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Lebih make sense kita bilang, ini sampai penghancuran Yerusalem. Penghancuran Yerusalem oleh Jenderal Titus di tahun 70 setelah Masehi, kira-kira 40 tahun setelah kematian Tuhan Yesus. Nah, kira-kira seperti itu ya penafsirannya. Nah, pertanyaannya adalah kayak gini. Yang tadi saya bilang, 62 kali 7 masa, dari kedatangan Ezra dan Nehemia, mereka membangun kembali bait Allah, mereka membangun kembali tembok Yerusalem, sampai kedatangan Tuhan Yesus. 62 kali 7 masa. Ya, itu include sebenarnya sampai kematian Tuhan Yesus sih, tapi oke lah, range-nya segitu. Ini disebut silent years, atau intertestamental period. Ini masa di mana Tuhan tidak berbicara lewat nabi-nabinya. Itu yang kita imani di dalam Protestan ya. Kalau di dalam Katolik, Tuhan masih berbicara lewat kitab-kitab deuterokanonika itu tadi. Nah, apa yang terjadi?
Apa yang terjadi selama 62 kali 7 masa. Nah, kita bisa lihat bahwa Daniel sendiri menubuatkan apa yang terjadi di dalam 2 penglihatan. Sebenarnya ada 3, tapi kita bahas 2 aja. Nah, penglihatan yang pertama adalah bukan Daniel yang mendapatkan penglihatan, tapi seorang raja, yaitu Raja Nebukadnezar. Dikisahkan kalau kita baca Daniel 2, Raja Nebukadnezar itu dapat satu mimpi. Nah, tapi dia pengen mimpi itu ditafsirkan. Artinya apa sih? Gitu kan. Nah, si Raja Nebukadnezar panggil semua orang-orang bijak. Ayo, ini maksudnya mimpiku apa ya gitu. Tapi kan orang-orang bijak ini tanya, loh ya kalau gitu Raja kasih tahu dulu dong mimpinya apa. Tapi Raja Nebukadnezar itu pinter. Dia tahu kalau misalnya dia ngomong, oh mimpiku kayak gini loh. Nanti kan penafsir mimpinya kan bisa ngawur. Ya kan, pokoknya di ilmu gatukin aja semua, dicocok logi aja semua. Oh ini maksudnya ini gitu. Jadi rajanya juga pinter. Rajanya pengen tahu apakah orang-orang yang menyebut dirinya itu penafsir mimpi atau orang pinter itu, apakah mereka benar-benar sungguh-sungguh berilmu atau enggak, mereka sungguh-sungguh berhikmat. Nah, jadi Raja Nebukadnezar bilang, enggak, aku nggak akan kasih tahu mimpiku. Kamu yang harus nebak mimpiku apa, dan kamu juga yang harus ngasih tahu aku arti mimpiku itu apa. Nah, kita tentu saja kita tahu mungkin ceritanya yang terjadi adalah ternyata orang-orang ini nggak bisa. Ya jelas dong, karena mereka nggak punya hikmat Tuhan. Dan gara-gara itu Raja Nebukadnezar marah, dia bilang, kamu mah semua orang-orang pintar, orang-orang yang bisa baca mimpi itu, kamu mah semua bohong, kamu mah semua hoax semua lah, apa scammer istilahnya kalau bahasa zaman sekarang kan. Raja Babel mau bunuh semua orang-orang ini. Salah satunya orang-orang bijaksana di sana adalah Daniel dan kawan-kawannya. Karena Daniel dan kawan-kawannya juga termasuk orang pintar kan. Nah, raja mau bunuh, tapi si Daniel karena dia berhikmat, intinya dia bilang sama raja, aku kasih ono waktu, aku akan tanya sama Tuhan, apa mimpimu dan apa arti dari mimpi itu. Dan Daniel bisa menjawab. Gitu. Daniel bisa menjawab. Jadi yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar adalah dia lihat satu patung. Dia lihat satu patung, ini mungkin kita familiar ya. Ada kepalanya dari emas. Nah, dada dan tangannya itu dari perak. Terus bagian perut sampai paha itu dari tembaga, gitu. Dari kaki sampai telapak kaki itu dari besi dan campuran tanah. Nah, saya pakai ESV, pakai bahasa Inggris karena terjemahan ini lebih tepat daripada yang bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia itu kalau saya nggak salah ingat itu paha itu termasuk di yang bawah, yang keempat. Tapi enggak, sebenarnya paha itu termasuk yang bagian yang Yunani ya. Nah, apa artinya? Nah, artinya adalah Daniel bilang, kan, oh ini kerajaanmu nih, yang emas itu kerajaanmu. Nah, sisanya dia nggak ngomong kerajaannya apa, karena tentu saja kan Daniel juga nggak tahu kan itu kerajaan apa. Pokoknya ada kerajaan yang kayak gini. Nah, jadi ketika ahli Biblika membaca, mereka menafsirkan kayak gini. Yang kepala jelas itu adalah Babel dengan kerajaan Nebukadnezar. Dada sama tangan itu apa? Itu Media Persia. Nah, dari perut sampai itu yang dari tembaga itu adalah kerajaan Yunani. Dan dari kaki sampai telapak kaki itu adalah Republik Roma dan Kekaisaran Roma. Makanya pencampuran. By the way, sedikit informasi lagi. Jadi ada yang bilang bahwa ini Lex of Iron, apa yang pencampuran antara emas dan besi dan tanah itu bukan Republik Roma dan Kekaisaran Roma, tapi Roma Timur dan Roma Barat. Nah, saya kurang setuju dengan penafsiran itu. Kenapa? Karena perpecahan Roma Timur dan Roma Barat itu setelah jauh setelah kedatangan Tuhan Yesus. Padahal kalau kita lihat mimpi ini berakhiri dengan ada satu batu yang jatuh, yaitu apa? Batu yang begitu jatuh di kaki itu sampai menghancurkan semua, sampai membuat patung itu runtuh gitu loh. Nah, ini kedatangan Tuhan Yesus. Jadi nggak mungkin kalau misalnya menceritakan bagian ini menceritakan event yang terjadi sesudah kedatangan Tuhan Yesus, yaitu apa? Yaitu perpecahan antara Kekaisaran Roma yang timur dan yang barat. Jadi kalau saya lebih setuju dengan penafsiran bahwa ini itu adalah Republik Roma dan Kekaisaran Roma. Bagi kita yang suka belajar sejarah pasti tahu ya tentang Roma, gara-gara seorang bernama Julius Caesar dari Republik Roma menjadi Kekaisaran Roma. Nah, ini nanti kita juga akan bahas. Oke. Nah, itu tadi dari Daniel yang kedua. Sekarang dari Daniel yang ketujuh ayat 2 sampai 8. Ini Daniel mendapat penglihatan yang maknanya itu sama, tapi lebih detail lagi. Jadi dia melihat ada 4 macam binatang. Ya, binatang yang pertama adalah singa dengan sayap Raja Wali. Nah, ini apa? Ini adalah Babel. Nah, kalau kita misalnya bandingkan dengan Yeremia 4 ayat 7 sama 49 ayat 22, jadi Tuhan itu menggambarkan, atau Nabi Yeremia itu menggambarkan gitu ya, tentu saja melalui pewahyuan Tuhan, bahwa Babel itu seperti singa. Singa telah bangkit untuk membuat negerimu menjadi tandus. Nanti dia juga akan bilang, maksudnya Babel, terbang seperti burung Raja Wali.
Nah, singa itu digambarkan sebagai raja. Singa itu kan raja rimba. Sementara raja wali kalau di pandangan mereka adalah ini raja burung-burung, raja unggas-unggasan gitu ya. Nah, maksudnya mau ngomong apa? Maksudnya adalah Babel adalah negeri yang paling hebat. Makanya tadi yang dari awal kan dari emas. Nah, kenapa? Kenapa kok Babel itu dianggap negeri yang paling hebat? Gitu kan? Padahal wilayah kekuasaannya lebih kecil daripada Persia, daripada Yunani, daripada Romawi. Nah, dianggap kerajaan Babel itu paling agung karena apa? Karena budaya Babel itu dia Raja Babel itu mau memakai orang-orang pintar tawanannya, ya, mau pakai orang-orang pintar. Contohnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu orang Israel, tapi Raja Babel bersedia untuk apa? Untuk yaitu pakai orang-orang pintar ini juga untuk keagungannya. Jadi maksudnya kayak gini. Kalau pakai bahasa zaman sekarang ya, saya berusaha pakai zaman sekarang, tidak rasis. Intinya itu. Kalau kerajaan yang rasis kan, oh pokoknya ya udahlah kalau tahanan mah ya udah jadi tahanan aja, hidupnya juga dibawa. Nah tapi ini enggak. Babel sejahat-jahatnya mereka menjadikan orang-orang yang oke, kamu punya kamu terlepas dari rasmu apa, terlepas dari kamu negaramu apa, tapi kamu pinter, maka kamu layak untuk menjadi yaitu orang-orang yang kerja di kerajaan. Nah itu, jadi by meritocracy kalau istilahnya kita, bukan karena rasmu apa, karena kewarganegaraanmu apa. Nah kira-kira seperti itu. Kenapa kok dianggap sebagai satu kerajaan yang agung, dianggap sebagai emas gitu. Lanjutannya, diceritakan setelah singa dengan sayap Raja Wali, kemudian muncul beruang. Nah, beruang ini adalah Media Persia. Media Persia. Kerajaan Media dan kerajaan Persia ya, maksudnya jadi ada dua kerajaan, tapi kedua kerajaan ini menjadi satu. Nah, dikatakan bahwa beruang itu berdiri pada sisinya yang sebelah, jadi pincang gitu loh. Kerajaan yang berat sebelah. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini. Jadi kan ada dua kerajaan tadi saya bilang, Media sama Persia. Tadinya Media itu lebih perkasa daripada Persia. Nah, tapi kemudian datanglah satu raja bernama Kores atau Cyrus itu tadi yang mengeluarkan maklumat supaya orang Israel boleh kembali ke tempatnya. Setelah pemerintahan Kores atau tepatnya sejak zaman pemerintahan Kores, Persia menjadi lebih hebat. Ya, seolah-olah kayak menelan medianya itu. Makanya disebutkan apa beruang yang berdiri pada sisinya yang sebelah karena Persia lebih hebat daripada Media itu tadi. Digambarkan juga binatang ini di mulutnya itu ada 3 tulang rusuk. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kerajaan Media Persia itu mengalahkan Babel, mengalahkan Libya, dan mengalahkan Mesir. Itu yang dimaksud dengan 3 tulang rusuk itu tadi. Oke? Nah, terus kalau misalnya kita membandingkan juga, jadi kan saya bilang tadi kan 3 penglihatan ya, Daniel 2, Daniel 7, satu lagi di Daniel 8, tapi ini kita bahas semintas lalu aja. Nah, di Daniel 8 itu juga diberikan satu penglihatan. Penglihatan itu cuma khusus tentang Media Persia dan kerajaan yang sesudahnya, yaitu Yunani. Nah, Media Persia itu digambarkan sebagai satu ekor domba. Satu ekor domba. Saya langsung bacakan aja ya, Daniel 8 ayat 3. Aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2 dan kedua tanduk itu tinggi, tapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Nah, itu maksudnya, itu penggambarannya bahwa satu ekor domba jantan punya 2 tanduk, maksudnya Media Persia, tapi yang satunya kan lebih kecil tuh, Persianya kan lebih kecil, tapi awalnya dia tumbuh bisa lebih besar daripada yang satunya. Nah, itu maksudnya Persia nanti menjadi lebih hebat daripada Media. Nah, oke, domba itu adalah ya, maksudnya domba jantan itu raja-raja Media dan Persia. Nah, Alkitab tidak pernah memisahkan Media Persia, jadi nggak pernah ada kerajaan Media, bla bla bla. Lalu kerajaan Persia, bla bla bla. Enggak, ini digabung jadi satu. Jadi chest and arm of silver tadi, dada dan lengan yang dari perak itu ya, beruang dan domba itu satu kesatuan, dan itu adalah kerajaan Media Persia. Kenapa saya menekankan ini? Karena ada let's say teolog-teolog Biblika yang liberal mengatakan bahwa oh enggak, ini cuma kerajaan Media terus kerajaan Persia gitu ya. Nanti yang sesudahnya kerajaan Persia jadi cuma sampai Yunani. Kenapa? Karena mereka mengakui, Pak, mereka meyakini bahwa nggak mungkin Daniel itu bisa lihat masa depan. Nggak, ya. Gini maksudnya kan, kalau di dalam liberalisme kan kita percaya nggak ada nubuatan, nggak ada mujizat, Tuhan itu tidak berintervensi, jadi nggak mungkin tuh bisa lihat masa depan. Pasti ini ditulis waktu zaman Yunani atau Romawi, jadi nggak mungkin. Bahkan yang nulis ini juga bukan Daniel, nangkep ya maksud saya ya. Nah, jadi enggak, ini kita tangkap sebagai Media dan Persia. Jadi maksud saya adalah kayak gini, poinnya adalah saya mau bilang bahwa hati-hati ketika kita membaca tafsiran, karena ada tafsiran-tafsiran yang sifatnya liberal yang membuat kita menganggap bahwa oh nubuatan Tuhan, bahwa Tuhan nggak bisa bernubuat, atau bahwa tokoh-tokoh Alkitab itu nggak mungkin dikasih pewahyuan untuk melihat masa depan. Nah, kira-kira itu. Hati-hati dengan penafsiran-penafsiran yang liberal itu. Oke? Nah, ini saya kasih sedikit aja tentang apa yang terjadi di dalam masa pemerintahan Media Persia.
Itu ya, siapa raja-rajanya. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, Ahasiweros itu Raja Xerxes. Nah, kalau misalnya di dalam, jadi supaya kita tahu bahasa Inggrisnya aja ya. Nah, kalau kita baca di Nehemia 2, ada satu raja yang dilayani oleh Nehemia namanya Artasasta. Nah, Artasasta itu kalau misalnya kita baca di mungkin di artikel-artikel gitu ya, dengan bahasa Inggris, itu Artaxerxes. Jadi supaya enggak itu. Dan yang menarik, kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu teman-teman yang pernah baca lagi nonton 300, tahu kan ya, film yang tentang 300 orang tentara Yunani, ya bukan tentara ya, maksudnya mereka yang orang Yunani itu yang dipimpin oleh satu orang namanya Leonidas, itu kan melawan Raja Xerxes. Nah, Raja Xerxes yang ditulis di sana, yang di film itu, yaitu Ahasiweros itu, yang kita bahkan baca nanti di kitab Esther. Itu orang yang sama ya, jadi menceritakan cerita yang sama juga, dua-duanya dianggap kayak dewa gitu. Bedanya adalah kalau di 300 kan kayaknya kan wah Raja Xerxesnya kan keren banget gitu kan ya. Kalau di kitab Esther itu diceritakan Ahasiweros mah maaf bodoh banget gitu loh, maksudnya kayak sangat-sangat tidak berhikmat lah, maksudnya kayak dia bisa dengan gampang menceraikan istrinya Ratu Wasti, terus habis gitu gampang banget dipengaruhi sama Haman yang bawahannya kayak gitu. Nah itu, tapi dua orang yang sama, Ahasiweros dan Xerxes itu sama. Itu menarik ya, baca Alkitab nyambung juga. Oke. Nah, setelah itu tadi kita udah nyampe di beruang, itu tentang Media Persia. Selanjutnya Daniel melihat ada satu binatang yang seperti macan tutul. Nah, negara apa nih yang seperti macan tutul ini? Ini adalah Yunani. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Daniel 8, saya bacakan Daniel 8 ayat 5-8. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tadi ya domba jantan itu yang melambangkan Media Persia. Sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan. Jadi tadi domba, ini kambing. Kambing jantan datang dari sebelah barat. Nah, Yunani itu kan di daerah Eropa. Sementara, jadi kan Eropa di barat nih. Sementara di sini Media Persia kan dari Timur Tengah. Nah, ini ada satu domba jantan datang dari barat, dari Eropa itu, Yunani. Yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah, dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Nah, ini sebelum sampai situ. Yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Maksudnya apa? Maksudnya sangat cepat. Ini satu binatang yang sangat-sangat cepat. Langsung lari. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini. Kalau kita tahu tentang seorang bernama Alexander the Great atau Iskandar Agung, gitu ya. Nah, ini adalah seorang raja Yunani yang sangat-sangat hebat. Dia menguasai Eropa sampai ke Timur Tengah itu dalam waktu sangat-sangat cepat, yaitu seperti kambing jantan yang dia lari itu sampai nggak menyentuh tanah, ibaratnya ya. Nah, tapi kayak gini, kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang dua tanduknya, dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Dan ini memang terjadi. Maksudnya orang Yunani itu sangat ganas, maksudnya menyerang Persia. Nah, kalau kita lihat di film yang tadi 300 itu ya tahu kan ya, itu sangat hebat sekali. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu, ia menggeram lalu ditanduknya domba jantan itu, dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tapi ketika ia sampai pada puncak kekuasaannya, patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dari keempat mata angin yang dari langit. Nah, kambing jantan itu mati di puncak kekuasaannya. Ini menggambarkan Alexander the Great. Alexander the Great meninggal di usia 32-33 tahun. Sangat muda, sama kayak Tuhan Yesus. Kira-kira matinya segitu pada masa kejayaannya. Jadi Alexander the Great itu jadi raja umur 20, mati tahun waktu dia ya ini 32-33 tahun. Sangat singkat. Gitu kan ya, dan dia mati pada puncak kekuasaannya. Nanti kita akan lihat kenapa dia sampai akhirnya apa yang menyebabkan kematiannya. Lucu banget. Nah, setelah itu dikatakan patahlah tanduk besar itu, lalu pada empatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh sejajar dari keempat mata angin yang dari langit. Ini sama dengan yang kalau kita baca di Daniel 7 ayat 7, Daniel 7 ayat 7 yang tentang tentang macan tutul itu. Ayat 6 bukan ayat 7. Kemudian aku melihat tampaklah seekor binatang lain rupanya seperti macan tutul, ada 4 sayap burung pada punggungnya. Jadi 4, kata 4 itu muncul terus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kerajaan Yunani itu akan terpecah jadi 4, dan ini memang digenapi. Nanti setelah kematian Alexander the Great itu, kerajaan Yunani akan terpecah jadi 4, gitu ya. Nah, ini yang saya bilang. Alexander the Great itu jadi raja pada saat dia umur 20, tapi dia mati umur 33. Dia menguasai dunia, dia bisa nyampe di Mesir itu waktu 32 tahun. Sangat cepat, ya kan? Nah, setelah itu akan terpecah jadi 4. Nah, sebenarnya ada satu lagi, jadi kayak gini.
kerajaan yang 4 itu, satu Mesir itu dikuasai oleh satu orang yang namanya Ptolemy. Persia, daerah Timur Tengah itu dikuasai oleh satu orang namanya Seleucus. Terus Makedonia di daerah utara itu dikuasai oleh Antigonus. Nanti yang satu lagi itu terpecah-pecah, nggak ada kekuasaannya siapa, gitu ya kira-kira. Jadi dibagi jadi 4. Nah, ini ada satu legenda yang sangat menarik tentang Alexander the Great dan orang-orang Israel, gitu ya. Apa hubungannya Alexander dan Israel? Jadi dikatakan sekali lagi, nggak, ini bisa benar, bisa nggak benar, nggak dicatat di Alkitab yang pasti. Jadi dikatakan seperti ini. Apa yang terjadi adalah kayak gini. Persia itu kan udah kalah terus-terusan gitu kan ya, udah kalah terus-terusan, diserang terus sama Alexander the Great, yaitu kambing jantan yang dari barat yang menyerang itu sampai seolah-olah dia kalau lari itu nggak kelihatan nyentuh tanah. Nah, Alexander the Great sampai pada akhirnya nyerang gerbang Persia dekat Persepolis. Setelah itu Persia kalah total, udah hancur, Persia nggak ada lagi ya. Nah, setelah itu oke, Alexander the Great mau memperluas kekuasaannya, pergilah dia ke Mesir. Tapi waktu ke Mesir, dia harus lewat Yerusalem, ya kan? Nah, dikatakan dia itu sebenarnya bermaksud untuk ngepung Yerusalem. Nah, tapi orang-orang Yerusalem dan imam besar pada saat itu adalah imam besar Yadua, itu kita bisa baca di Nehemia 12 ayat 22, tentang orangnya ya, bukan tentang kisah ini, tentang imam besar Yadua. Dia dengar tentang, oh Alexander the Great bakalan nyerang. Jadi apa yang dilakukan oleh imam besar Yadua? Yang dilakukan adalah dia bawa nubuatan-nubuatan Daniel itu, yaitu tentang binatang seperti macan tutul. Ya macan tutul kan cepet gitu kan ya. Sama seperti ini juga, kambing yang jalan itu sampai nggak kelihatan dia nyentuh tanah gitu. Dia bawa nubuatan-nubuatan Daniel menghadap ke Alexander bersama dengan imam-imam lainnya. Nah, dikatakan sesudah itu, begitu melihat orang-orang tua ini ya, yang imam-imam itu datang mendatangi Alexander the Great gitu, Alexander malah akhirnya dikatakan ya, dia malah datang ke mereka juga, terus dia bilang bahwa sebenarnya dia itu bermimpi ketemu dengan orang-orang tua yang berpakaian putih yang akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa tentang dia gitu loh. Nah, jadi yang dilakukan oleh imam besar Yadua yaitu pas banget kan. Jadi dia tunjukin ini nubuatan-nubuatan Daniel tentang si Alexander the Great, yaitu tadi kambing jantan lah, binatang seperti macan tutul lah, terus patung yang dada dan tangannya dari silver, itu kan semua kan tentang Yunani, tentang Alexander the Great kan. Wah, begitu Alexander lihat gitu ya, wih dia kaget, wih kok bisa akurat banget tuh buatannya ya kan, bahwa dia itu kambing jantan dengan tanduk itu di kepalanya, dari barat mengalahkan media Persia, dari barat maksudnya dari benua Eropa mengalahkan media Persia yang tadi domba itu tadi. Nah ini di lukisannya ya. Jadi ini imam besar Yadua menunjukkan ke Alexander the Great, ini kitab Danielnya ditunjukkan sampai Alexander the Great-nya kayak jatuh gitu saking kagetnya. Jadi dikatakan bahwa Alexander the Great itu saking terkagum-kagumnya, dia janji dia nggak akan mengepung Yerusalem gitu. Nah, oke, terus dia melanjutkan conquest-nya itu sampai pada akhirnya Alexander meninggal pada tahun 323 SM, berumur yaitu 32-33 tahun tergantung penanggalannya gitu. Nah, dia meninggal dalam keadaan mabuk. Jadi dia mabuk-mabukan sampai mati. Kenapa dia mabuk-mabukan sampai mati? Karena dia sedih, udah nggak ada lagi yang bisa dikuasai. Nah, dikatakan ceritanya seperti itu tuh. Jadi orang yang suffering from success, kalau meme-nya itu kayak gitu. Jadi terlalu berhasil sampai ya itulah gitu. Ya sekarang kan zaman sekarang kan orang banyak juga kan yang seperti itu, suffering from success. Nah, masalahnya juga adalah kayak gini, Alexander the Great itu tidak punya penerus. Ada yang bilang dia sebenarnya punya penerus, cuman anaknya dibunuh. Ya kita nggak tahu. Yang pasti karena dia tidak memiliki penerus, kerajaannya dibagi menjadi 4. Ptolemy, Seleucus, Antigonid, nah sama wilayah-wilayah. Kira-kira kalau digambarkan seperti ini. Yang tadi Ptolemy menguasai Egypt, Mesir, kira-kira segini. Nah, Seleucid itu menguasai wilayah yang dulunya itu Persia, yaitu Timur Tengah sini. Nah, Antigonid itu di Makedonia. Nah, yang ungu ini yang kerajaan lain. Gitu ya. Yang lain-lain yang ya harus nggak jelas lah istilahnya. Kayak gitu. Jadi ada 4 kan. Dari itu satu muncul 4 tanduk itu tadi. Dari kambing jantan maksudnya ada 4 tanduk, sama itu tadi macan tutul punya 4 kepala, 4 sayap itu ya. Nah, apa yang terjadi di zaman penjajahan, di zaman kekuasaannya orang-orang Yunani tadi? Setelah tadi kan si imam besar Yadua menunjukkan apa nubuatan Daniel ke Alexander the Great, apa yang terjadi dalam Israel sendiri? Yang terjadi adalah kayak gini. Yang pertama, yang terjadi adalah terjadi Helenisasi. Helenisasi adalah ketika Yahudi itu mulai dipengaruhi, mulai menerima budaya-budaya Yunani. Sehingga pada akhirnya kitab-kitab PL itu kan ditulis di dalam bahasa Ibrani, kecuali Daniel. Daniel ada beberapa bagian yang ditulis dalam bahasa Aram, bahasa Babel yang dipakai Babel saat itu. Nah, bahasa Ibrani ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani.
di dalam bahasa Yunani. Dan terjemahan Yunani ini kita sebut Septuaginta atau LXX. Maksudnya 70. Karena kalau menurut legenda itu katanya diterjemahkan oleh 70 orang scribes gitu ya. Tapi itu legenda, kita nggak tahu lah benar atau salah. Tapi intinya disebut Septuaginta. Nah, perubahan dari bahasa Ibrani ke Aram dan Yunani. Jadi sekarang orang Israel udah nggak lagi ngomong bahasa Ibrani. Mereka ngomong bahasa Aram dan Yunani. Nah, Aram ibaratnya kalau misalnya kayak kita di Indonesia, dulu sebelum penjajahan gitu kan ya, orang ngomong pakai apa? Pakai bahasa daerahnya sendiri-sendiri ya kan. Nah, itu ibaratnya kayak Ibrani gitu. Jadi kayak pakai bahasa yang udah lampau, bahasa Sanskerta mungkin ya kalau zaman kerajaan-kerajaan Indonesia kita tahu kan. Nah, terus berubahlah menjadi bahasa Indonesia, bahasa yang dipakai sehari-hari, dan bahasa Inggris kalau kita, ya kan? Bahasa Inggris itu bahasa internasional. Nah, sama Aram itu bahasa sehari-harinya, Yunani itu bahasa internasionalnya, ibaratnya kayak Inggrisnya. Kira-kira kayak gitu ya, nangkep ya maksudnya. Perubahan bahasa. Makanya Tuhan Yesus itu nggak ngomong bahasa Ibrani ya, by the way. Tuhan Yesus bisa berbahasa Ibrani, makanya bisa bacakan kitab Taurat, tapi bahasa sehari-hari yang dipakai Tuhan Yesus adalah Aram, dan kadang-kadang pakai bahasa Yunani, gitu ya. Nah, apa yang terjadi dengan orang Israel sendiri ketika melihat perubahan ini? Loh, kok kita sekarang jadi ke Yunani-Yunanian? Kenapa kok kita ngomong bahasa Yunani? Nah, ada dua golongan. Golongan yang pertama, golongan fundamentalis, itu menolak. Kita nggak boleh, kita nggak bolehlah mengadopsi budaya-budaya Yunani. Nah, orang-orang ini yang fundamentalis itu disebut Farisi. Ini nanti kita akan baca banyak di kisah Injil. Nah, sementara golongan yang satunya bilang, nggak apa-apa kok, kita kan harus ikutin perkembangan zaman lah, lebih liberal. Nah, ini disebut dengan golongan Saduki. Itu juga ada di Injil meskipun nggak sebanyak Farisi. Nah, itu ya yang terjadi selama masa Helenisasi itu, selama masa pemerintahannya, kekuasaannya Yunani sebagai negara adik kuasa, sebagai superpower. Nah, setelah itu juga kalau kita pernah dengar Dead Sea Scroll, nah itu ditulis pada zaman ini. Kitab-kitab di Deuterononika, kita Makabe, kebijaksanaan Salomo apa segala itu ditulis di zaman ini di Deuterononika. Kita di Protestan dan menerima, tapi di Katolik diterima. Nah, ada satu detail yang menarik mengenai binatang yang seperti macan tutul ini, gitu ya. Yaitu apa? Kalau kita baca di Daniel 8 ayat 9 sampai 12 tadi yang tentang apa kambing jantan itu ya. Patahlah tanduk, saya bacakan dari ayat 8 ya. Patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada empatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit, yaitu tadi 4 dinasti itu tadi ya, Ptolemy, Seleucid, Antigonid, sama yang satunya kerajaan yang lain-lain gitu. Nah, maka ayat 9, maka dari salah satu tanduk itu muncul tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, ke arah tanah permai. Ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkan yang beberapa ke bumi, diinjak-injaknya. Bahkan tentara panglima bala tentara itu pun ia membesarkan, bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari, kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Nah, tadi ini jadi ada nubuatan nih. Jadi setelah 4 tanduk itu, tiba-tiba muncul 1 tanduk kecil. Maksudnya apa? Nah, ini nanti kita akan lihat, ini mengenai satu kisah seseorang yang namanya Antiochus Epiphanes. Tanah permai itu menggambarkan Israel, bintang-bintang itu adalah umat Allah atau orang-orang kudus gitu ya, dijatuhkan, maksudnya nanti mereka disiksa, mereka dibunuh-bunuhin. Ayat 11 sampai 12 menceritakan tentang Antiochus Epiphanes itu tidak memperbolehkan orang Yahudi untuk sunat, mengadakan sabat. Ayat 13 tentang kemudian ku dengar seorang kudus berbicara, dan orang kudus itu sampai berbicara lain sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari, kefasikan yang membinasakan tempat kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah Epiphanes mempersembahkan babi. Babi tahu kan ya, binatang yang tidak kosher kalau dalam hukum Yahudi. Nah, tapi dia mempersembahkan babi kepada Zeus di bait Allah. Gitu. Dan ini yang menjadi pemberontakan Makabe. Kalau Anda pernah baca kitab Makabe, kitab Deuterononika Katolik, nah itu pemberontakan Makabe. Ayat 11 itu diceritakan, maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Nah, jadi selama 230 hari, ya maaf, selama 230 petang dan pagi berarti total 1150 hari, berarti kan 3 tahun 55 hari itu Antiochus menghentikan ibadah di bait Allah selama 3,5 tahun. Nah, oke, ini saya akan menceritakan detailnya ya, detail tentang Antiochus Epiphanes. Jadi diceritakan seperti ini. Awalnya pada saat dibagi jadi 4 itu, Israel itu di bawah Ptolemy.
di bawah dinasti Ptolemy. Jadi barengan sama yang Mesir, yang tadi yang di selatan itu. Ini gambar ini ya. Nah, Israel, Yerusalem itu masuk yang warna oranye, gitu ya, di bawah Ptolemy, dinasti Ptolemy. Nah, tapi yang terjadi adalah Antiochus dari Antiochus the Great dari dinasti Seleucid. Seleucid itu yang besar tadi, yang hijau ini. Nah, itu merebut daerah Yerusalem. Merebut daerah Yerusalem dari dinasti Ptolemy. Nah, anaknya dari Antiochus the Great itu namanya Antiochus Epiphanes. Dia menjadi orang penganiaya orang Yahudi yang paling kejam. Nanti kalau misalnya kita baca di Daniel 11 ayat 21 itu disebut sebagai seorang yang hina yang tidak memperoleh martabat raja. Maksudnya ini orang kejam banget, ini orang jahat banget gitu loh. Nah, bahkan dia juga membuat jabatan imam itu bukan lagi berdasarkan keturunan Harun dan Sadok, tapi jual beli. Jadi orang mau jadi imam itu gampang, tinggal beli itu ke Antiochus Epiphanes. Nah, suatu kali ada kejadian kayak gini nih. Suatu kali Antiochus Epiphanes itu pergi ke Mesir, ya kan? Nah, terus di sana nggak tahu gimana orang-orang Yerusalem itu dengar kabar bahwa oh Antiochus Epiphanes itu gugur di medan perang. Wah, ya mereka senang dong, tentu saja mereka senang, mereka berpesta, bahkan mereka memberontak melawan Menelaus. Nah, Menelaus ini orang yang membeli jabatan imam itu dari Antiochus Epiphanes itu tadi. Tapi ternyata Antiochus Epiphanes itu belum mati. Ternyata dia masih hidup. Dan dia dengar kabar bahwa orang Yahudi, orang Yerusalem itu senang-senang pas waktu dia mati. Jadi apa yang dilakukan oleh Epiphanes? Epiphanes pergi ke Yerusalem. Dia bunuh 40.000 orang Yahudi. Nah, ini tadi yang saya bilang. Terus habis itu yang dilakukan apa? Dia menajiskan bait Allah. Dengan cara dia masuk ke ruang Maha Kudus, dia menghancurkan kitab-kitab Taurat yang disimpan di sana, dia pasang emblemnya Zeus, dia terus mempersembahkan babi kepada Zeus. Nah, terus tadi kan babi itu, nah kaldu dari binatang itu dan darah dari babi itu dibuat apa? Dibuat disiramin semua ke seluruh bait Allah. Nah, itu maksudnya dinajiskan, bait Allah dinajiskan itu kayak gitu. Nah, dan ada satu kisah menarik kalau kita baca di 2 Makabe ayat 7, kejadiannya tentang satu ibu punya 7 anak laki-laki. Nah, ibu dan 7 anak laki-laki ini disuruh untuk makan babi. Nah, tapi orang Israel, jadi orang Israel itu tujuh anak laki-laki ini intinya mereka nggak mau semua lah. Nah, yang dilakukan adalah anak laki-laki yang paling sulung ya, ayo kamu makan babi. Enggak, disiksa-siksa ya, dikuliti, apa, pokoknya macam-macam lah, mengerikan intinya. Satu udah mati, yang kedua mati, yang ketiga mati, yang keempat mati, yang kelima mati, keenam mati, sampai pada akhirnya yang paling bungsu si ibunya bilang, enggak, kamu nggak boleh itu, kamu teladanilah kakak-kakakmu, intinya kayak gitu. Akhirnya anak ini juga mati. Nah, ada kisah seperti itu di dalam kisah 2 Makabe. Ini menggambarkan kekejaman dari Antiochus Epiphanes. Nah, Antiochus Epiphanes juga melarang persembahan korban, tapi setelah 2300 hari, Yudas Makabe, ini kalau kita baca di kitab Makabe gitu ya, Yudas Makabe memimpin pemberontakan untuk melawan Epiphanes dan pada akhirnya dia menang. Nah, di dalam kemenangan ini, untuk sementara Yerusalem itu di bawah kekuasaan dinasti Makabe atau yang biasa kita sebut dinasti Hasmonean. Dia menjadi dinasti Hasmonean ini yang pada akhirnya menjadi imam-imam besar. Gitu ya, nangkep ya ceritanya ya. Jadi digambarkan betapa kejamnya. Nah, sekarang mungkin kita bertanya-tanya gitu kan, loh, kenapa kok orang Israel itu kok setia banget ya? Maksudnya kayak makan babi apa salahnya sih? Ya udahlah ngelanggar gitu. Kayak kalau misalnya come on, jujur aja, kalau kita jadi orang Israel, kita disuruh makan babi sama Antiochus Epiphanes, kita makan nggak? Makan jelas ya kan, halah nggak apa-apa lah, Tuhan pasti mengampuni. Tapi gini, bedanya mereka sama kita itu kayak gini, mereka udah pernah dibuang sebelumnya ya kan. Ini orang Israel memang harus diakui mereka itu sangat-sangat bebal. Mereka sangat-sangat suka menyembah berhala. Tapi setelah itu mereka dibuang sama Tuhan ke Babel. Itu membuat mereka itu sampai kapoknya itu kapok, benar-benar mereka kapok. Dan sejak saat itu mereka menjadi orang yang sangat-sangat taat Taurat, sangat-sangat fanatik, ya ini yang terjadi. Disuruh makan babi nggak boleh. Makanya jangan heran nanti ketika kita nyampe di zaman Tuhan Yesus, kok kelihatannya orang Yahudi itu kok beda banget sama Yahudi yang di PL. Yahudi yang di PL itu kayak gampang banget menyembah berhala. Tapi Yahudi yang di zaman PB, zamannya Tuhan Yesus, kok kayaknya sangat-sangat saklek banget. Pokoknya apa, bahkan Tuhan Yesus kayak gitu disebut menghujat. Nah itu, karena masa mereka dibuang ke Babel yang cuma 70 tahun itu, mereka langsung kapok tenan. Mereka benar-benar kapok dan mereka nggak mau mengulang itu lagi. Makanya sekarang itu ada kejadian di mana mereka suruh makan babi, mereka nggak mau. Ya kita nggak tahu sih sebenarnya kejadian ini benar atau cuma legenda. Tapi ya itu semangatnya orang Yahudi untuk tidak lagi sampai melakukan penyembahan berhala itu segitu kuatnya. Jadi kita bisa ngerti ya kenapa kok di zaman Perjanjian Baru itu kok orang-orang Yahudi itu segitu sakleknya, pokoknya harus Taurat apa ya itu kira-kira. Nah, oke, itu sekilas tentang tadi Yunani, tentang macan tutul, tentang binatang yang cepat tadi. Nah, sekarang masuk ke binatang yang keempat. Binatang yang keempat itu nggak dikasih tahu binatang apa. Pokoknya satu binatang yang sangat mengerikan, aneh, nggak jelas gitu kan. Nah, ini menggambarkan Romawi. Kenapa digambarkan nggak jelas binatang apa? Karena kerajaan Romawi itu paling banyak menganiaya umat Allah.
paling mengerikan. Nah, kita mungkin sudah pernah sering dengar ya bahwa di zaman gereja mula-mula itu orang Kristen itu segitunya dianiaya, mereka bisa disalib, mereka disalib, dibakar hidup-hidup, ditarungin sama binatang di Kolosium, nah seperti itu. Nah, terus diceritakan binatang ini punya 10 tanduk, itu menggambarkan 10 raja. Nah, diceritakan juga ada tanduk kecil nih. Ada tanduk kecil di binatang itu tadi. Nah, tapi hati-hati karena tanduk kecil yang di binatang ini nih, binatang yang di Daniel 7 tentang binatang yang aneh, itu beda dengan tanduk kecil yang di kambing itu tadi ya. Kambing kambing jantan itu tadi yang menggambarkan Yunani dan Antiochus Epiphanes gitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya menggambarkan dari Republik Roma itu menjadi kekaisaran Romawi karena Julius Caesar itu yang tadi saya bilang. Nah, mata manusia dan mulut yang menyombong. Binatang ini digambarkan seperti itu. Oh, mereka sangat sombong. Kenapa? Karena ini Kaisar Romawi menganggap diri anak Allah. Dan mereka menganggap Julius Caesar yang membuat, saya nggak cerita banyak tentang Julius Caesar ya, tapi intinya Julius Caesar ini salah satu yang membuat sampai pada akhirnya Republik Roma menjadi kekaisaran Roma. Beda ya, ke antara republik dan kekaisaran. Nah, ketika itu Julius Caesar dianggap dewa, berarti semua anak-anaknya, semua orang yang menggantikan Julius Caesar itu disebut sebagai anak dewa. Anaknya Julius Caesar disebut anak dewa, anak Allah. Nah, jadi kayak gini, apa yang terjadi? Kok bisa sampai orang Israel, Yerusalem dalam hal ini dijajah oleh Roma? Gimana ceritanya? Nah, tadi sampai di pemberontakan Yudas Makabeus ya kan? Nah, Yudas Makabeus itu membuat sampai pada akhirnya oke, untuk sementara waktu orang-orang Israel boleh merasakan kemerdekaan di bawah dinasti Hasmonean itu yang mereka jadi imam. Jadi pada masa itu orang Israel tidak punya raja. Yang menjadi pemimpin adalah imam besar ya. Nah, waktu itu bahkan dinasti Hasmonean itu sebenarnya beraliansi sempat punya aliansi dengan Republik Roma. Bahkan mereka menandatangani perjanjian dengan Senat Roma. Ini waktu itu masih republik, belum jadi kekaisaran ya. Nah, tapi waktu itu ada gubernur dari Idumea namanya Antipater. Nah, Antipater itu menyerang Yerusalem untuk menggulingkan dinasti Hasmonean. Wah, terus mereka perang gitu kan, istilahnya perang antara Israel dan gubernur dari Idumea itu. By the way, Idumea itu Edom ya. Kalau kita baca di PL ada namanya Edom, nah itu Idumea itu. Perang terus sampai pada akhirnya kan dia yang super powernya kan Jenderal Roma. Ya ibaratnya kayak PBB gitu loh, atau mungkin kalau misalnya zaman sekarang kayak Amerika gitu ya, ikut campur gitu. Terus datang. Nah, ada satu Jenderal Roma namanya Pompei, ini lihat apaan sih kok kamu tengkar-tengkar ini, ada apa sih gitu loh. Nah, tapi Pompei itu disogok sama Antipater, gubernur dari Idumea itu, sehingga akhirnya Pompei menyerang Yerusalem, mengalahkan Yerusalem, merebut Yerusalem itu di tahun 63 sebelum Masehi. Jadi digosok gitu loh istilahnya ya, supaya Pompei itu nyerang Yerusalem. Jadi akhirnya setelah masa pemerintahan dinasti Hasmonean, di mana Israel itu untuk sementara waktu bisa bebas, tapi mereka tetap nggak punya raja, mereka cuma punya imam, Yerusalem kembali di bawah kekuasaan tanah asing, dan Antipater dituju untuk memerintah Yudea. Nantinya kalau kita baca di Injil, Antipater itu punya anak, namanya Herodes the Great, Herodes Agung. Nah, Herodes ini yang nantinya mau membunuh Tuhan Yesus yang masih bayi. Gitu ya, nangkep ya ceritanya ya. Ini sedikit timeline tentang Roma gitu. Jadi pada tahun 63, nah ini bukan Mithridates, ya pada tahun itu juga, cuman yang saya mau tekankan adalah tahun 63 BC ini Pompei mengalahkan Israel. Nah, nanti setelah itu Julius Caesar kan tambah menyebarkan kekuasaannya gitu kan, menyebarkan pengaruhnya di dalam Senat Roma, di dalam Republik Roma, sampai pada akhirnya Julius Caesar itu akhirnya dipilih untuk menjadi diktator. Tapi pada saat menjadi diktator Roma lah, Roma, Republik Roma. Tapi akhirnya kan orang-orang kan nggak mau, kan Senat nggak mau Roma menjadi diktator. Pada akhirnya Julius Caesar dibunuh. Nah, setelah itu yang meneruskan adalah siapa? Adalah Octavian, anak dari Julius Caesar. Nah, Octavian itu mulai melancarkan istilahnya penyerangan-penyerangan, sehingga pada akhirnya langsung singkat cerita kerajaan Roma itu udah tidak ada lah, ke Republik Roma nggak ada. Oleh Octavian dijadikan kekaisaran Roma dengan Octavian sendiri menjadi kaisarnya. Nah, Octavian ketika menjadi kaisar itu menamakan dirinya Kaisar Agustus. Itu juga kalau kita baca di Lukas, gitu ya, di Injil Lukas itu ada tuh pada zaman kekaisaran Agustus. Nah, itu maksudnya. Jadi pada zaman Octavian itu memerintah, itulah pada saat Tuhan Yesus itu lahir dan menjadi lahir sebagai Mesias di Bethlehem. Kira-kira ceritanya seperti itu. Ini saya ningkarin aja tahun-tahun yang pentingnya. Nah, jadi ceritanya dikatakan kayak gini, ada cerita menarik.
Jadi dikatakan bahwa sesudah kematian Julius Caesar yang tadi kan dia dibunuh ini tahun 44 BC, di dalam pemakamannya itu ada satu komet melintas, bus jatuh, ya kan, bintang jatuh. Nah, ini dianggap sebagai pertanda bahwa oke, Julius Caesar mati diangkat menjadi dewa. Nah, itu yang tadi saya bilang, Julius Caesar menjadi dewa. Makanya Octavianus yang nanti menjadi Kaisar Agustus itu mulai menyebut dirinya anak Allah, anak dewa. Ya, anak dewa Julius, atau kalau dalam bahasa Roma itu Divi Filius, artinya anak Allah. Nah, sehingga Kaisar Agustus menamakan dirinya Imperator Kaisar Divi Filius Augustus. Nah, Kaisar gelar Divi Filius atau anak Allah itu kemudian menjadi gelar bagi kaisar-kaisar yang berikutnya. Gitu. Nah, jadi menarik ya, waktu Tuhan Yesus lahir, ingat ada apa? Ada bintang juga. Ya kan? Ada bintang, bedanya bintangnya tetap di tempat, tidak jatuh, dan Tuhan Yesus waktu itu lahir. Jadi kalau Julius Caesar mati terus barusan jadi dewa. Kalau Tuhan Yesus dari awal bintangnya udah tetap ini benar-benar Allah yang sejati. Kira-kira seperti itu gambarannya ya ketika diceritakan di Matius. Interesting kan ya? Nah, jadi kayak gini. Julius Caesar mati, Octavianus itu menyebut dirinya anak Allah. Nah, setelah itu kalau kita lihat di timeline-nya sini, beberapa tahun kemudian setelah Octavian itu mengambil mengambil alih Italia gitu ya, diceritakan sebenarnya Julius Caesar itu punya dua penerus. Yang pertama Octavian, yang kedua itu Marcus Antonius. Marcus Antonius itu kekasihnya Cleopatra, tahu kan ya, yang ratunya Ratu Mesir itu loh. Nah, dua orang ini perang. Dua orang ini perang dan Octavian itu yang lebih dominan lah, let's say. Pada akhirnya dia menyerang Marcus Antony di satu tempat namanya Actium tahun 31 sebelum Masehi. Nah, di sana di Actium itu pada akhirnya Octavian menang, Marcus Antonius saya lupa Marcus Antonius itu mati atau bunuh diri, tapi intinya Cleopatra juga pada akhirnya bunuh diri. Gitu. Karena apa? Karena ya Marcus Antonius mati kan. Nah, akhirnya Octavian menjadi raja karena dia udah membunuh semua penerusnya Julius Caesar, cuma dianya sendiri sekarang menjadi kaisar. Nah, pada saat Octavian menang dan dia menjadi Kaisar Agustus, itu tersebarlah apa yang disebut Injil atau Euangelion. Euangelion artinya apa? Artinya kabar baik. Kabar baik yang isinya apa? Kabar baik bahwa Kaisar Agustus atau Octavianus itu udah menang atas Marcus Antonius di peperangan Actium. Jadi pesan dari Injil adalah Kaisar Agustus adalah raja di atas segala dunia. Itu maksudnya Injil itu kayak gitu ya. Nah, ini nanti penting buat nanti kalau kita ngelihat tentang Injil yang kita percaya sekarang tentang di dalam Tuhan Yesus gitu. Nah, ini kisah tentang siapa Antonius tadi ya. Jadi Antonius kan berangkat kan. Nah, di 31 BC ini dia mengalahkan siapa? Marcus Antonius di Actium. Terus dia menyebarkan kekuasaannya terus sampai pada akhirnya dia sampai di Yerusalem. Nah, dia kan terus-terusan menyebarkan kekuasaannya gitu kan ya, dia nyerang satu tempat, menyerang tempat lain, menyerang orang ini, menyerang orang itu. Nah, dia mau menguasai seluruh bumi lah, intinya kayak gitu. Sehingga ada istilah di sana itu Lord atau Kyrios. Maksudnya apa? Maksudnya semua lutut akan bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Kaisar Roma dalam hal ini Agustus adalah Tuhan atau Lord atau Kyrios. Nah, ini satu formula lah, let's say yang dipakai untuk orang-orang Roma ketika mereka menaklukkan bangsa-bangsa lain. Jadi bangsa-bangsa lain ditaklukkan, bertekuk lutut, mengaku dengan lidahnya bahwa oke, Kaisar Roma adalah Tuhan, adalah Kyriosku, adalah Lordku yang aku akan turuti. Nah, kira-kira seperti itu gambaran Injil, gambaran yang dipakai untuk kata tadi itu ya, anak Allah, Injil sama Tuhan. Nah, itu tuh kira-kira seperti itu. Ya, seperti itu. Menarik kan ya? Nah, dan jadi kita udah punya gambaran nih tentang nanti bahasa-bahasa yang dipakai di PB itu maksudnya apa, oke? Nah, apalagi usaha yang dilakukan oleh Octavianus. Nah, Octavianus melakukan yaitu tadi bahasa Yunani benar-benar kali ini dia jadikan oke, semua jajahan Yunani, semua jajahan Romawi harus bisa berbahasa Yunani. Ini bahasa internasionalnya. Bahasa Latin sendiri, bahasa yang dipakai Roma itu adalah bahasa hukum. Ya, sampai sekarang juga masih tetap bahasa hukum kan ya. Sehingga komunikasi jadi lebih mudah. Yang pertama yang dia lakukan. Yang kedua adalah dia bangun jalan-jalan sehingga transportasi lebih mudah. Nah, dia juga melakukan yang namanya Pax Romana atau Roman Peace. Untuk apa? Untuk jadikan daerah Romawi kan banyak jajahannya. Nah, dia mengeluarkan bahwa fakta bahwa oke, daerah-daerah jajahan ini nggak boleh bertengkar satu sama lain supaya aman. Nah, jadi tadi udah ada yang 3 hal itu tadi ya. Konsep tentang anak Allah, konsep tentang Injil, konsep tentang Lord, itu semua orang ngerti lah istilahnya. Ditambah ada 3 hal ini. Ini adalah waktu yang sangat tepat untuk apa? Untuk menyebarkan Injil tentang Tuhan Yesus ke seluruh bumi. Ya kan? Penyebaran jadi lebih gampang, apa bisa pakai istilah-istilah yang di itu tadi.
Nah, sehingga kalau kita kembali tadi ke Daniel pasal 7, setelah 4 binatang itu muncullah seseorang yang seperti anak manusia menghadap ke yang lanjut usianya. Nah, seseorang yang seperti anak manusia ini adalah Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus sering mengatakan dirinya apa? Anak manusia akan begini dan akan begitu dan begini dan begitu. Gitu. Dibandingkan dengan kalau di Daniel itu pakai gambaran tentang apa? Batu yang tanpa perbuatan tangan manusia lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya bla bla bla. Nah, jadi itu genap waktunya semuanya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, yang kita bisa belajar adalah silent years. 1 tahun yang kosong, Tuhan kelihatannya diam, tapi dia terus-terusan bekerja. Nah, mungkin hidup kita juga kayak gitu. Mungkin kita ngeliat Tuhan nggak ngapa-ngapain. No, Tuhan sebenarnya sedang ngapa-ngapain ya. Kayak ini juga. Tuhan nggak ngomong, nggak ada nabi, tapi Tuhan bekerja di sana. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita masuk ke Injil. Ini saya ringkas aja. Kenapa? Karena keterbatasan waktu juga kita udah lumayan ngerti lah ya. Nah, Israel itu di bawah kekuasaan Roma. Roma menunjuk Herodes Agung untuk memerintah daerah Yudea dan Galilea tadi itu ya. Nah, Herodes itu keturunan Idumea atau Edom, keturunan Esau, musuh besar orang Israel. Itu yang tadi saya cerita. Nah, kalau misalnya kita baca di Alkitab tentang orang-orang Herodian ingin membunuh Tuhan Yesus atau berencana membunuh Tuhan Yesus, ya maksudnya adalah orang-orangnya Herodes, ya, orang-orang Idumea, orang-orang Edom itu tadi. Nah, waktu itu kerajaannya Herod Agung yang nanti mau bunuh Tuhan Yesus itu gede segini, ya. Nah, dan waktu itu juga kayak gini, orang Israel udah dijajah terus apa kayak gitu kan, messianic expectation bahwa mereka menantikan Mesias itu lagi tinggi-tingginya. Dan di sana ada 4 partai besar. Tadi Farisi, Saduki saya nggak jelaskan lagi ya karena tadi saya udah jelaskan. Ada 2 golongan lagi. Yang pertama adalah yang ketiga berarti Zelot. Zelot itu apa? Zelot itu freedom fighter. Dia menggunakan kekerasan. Dia menggunakan kekerasan untuk apa? Untuk yaitu memperoleh melawan Roma. Untuk apa? Untuk memperoleh kemerdekaan itu tadi. Nah, Zelot itu kalau kita baca tentang Simon orang Zelot yang muridnya Tuhan Yesus yaitu orang Zelot. Nah, ada juga yang ngomong kayak gini. Jadi di dalam golongan Zelot itu ada satu kelompok namanya Sikari. Sikari itu artinya dagger, belati. Jadi maksudnya ini ada golongan orang Zelot yang bawa belati. Tugasnya apa? Tugasnya adalah dia bunuh-bunuhin bukan cuma orang Roma, tapi orang Israel yang dianggap sebagai pengkhianat. Nah, ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa Yudas Iskariot itu termasuk golongan Sikari. Jadi Iskariot itu dari kata Sikari. Nah, itu ya, menarik juga kan ya. Nah, golongan Silot dan yang terakhir adalah golongan Esene. Golongan Esene ini dia hidupnya mengisolasi diri di padang gurun, ibaratnya kayak biarawan gitu di zaman-zamannya itu ya. Hidupnya asketis banget, hukumnya sangat-sangat ketat, dan ada beberapa ahli biblika yang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu sebenarnya juga golongan Eseni. Gitu. Golongan Eseni. Sorry. Nah, tapi itu tentu saja tafsiran, kita nggak tahu juga ya. Nah, ini tadi gambarannya. Ini Yunani, maaf ini, sorry salah, maaf. Ini Farisi, ini Saduki, ini Eseni, ini orang-orang Zelot. Gitu ya. Nah, setelah itu Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus lahir itu tidak tepat di 0. Ya. Bagi kita yang selama ini mikir, Tuhan Yesus lahirnya pas di 0. No, Tuhan Yesus lahir itu di antara 6 sampai 4 sebelum Masehi. Kenapa? Karena Herodes Agung meninggal, mohon maaf ini salah ketik, 4 SM, bukan 2 SM ya. 4 sebelum Masehi. Jadi Tuhan Yesus lahir itu nggak mungkin setelah itu kan ya, karena kan Herodes itu kan mau bunuh Tuhan Yesus kan. Jadi di antara ini nih. Nah, 6 bulan sebelum kelahiran Tuhan Yesus adalah kelahiran Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis sama Tuhan Yesus kan sepupuan. Selisihnya kira-kira setengah tahun. Nah, setelah itu Tuhan Yesus menyingkir ke Mesir karena itu mau dibunuh sama Herodes Agung, pergi ke Mesir. Jadi kira-kira daerah dari Bethlehem sini kan ya, Bethlehem terus lari gitu ke Mesir. Mesir kira-kira di bawah sini gitu. Nah, setelah itu barusan kembali setelah Herodes Agung mati gitu. Tapi kembalinya bukan ke ini ya, tapi kembalinya bukan balik ke Bethlehem, bukan balik ke Yudea, tapi baliknya ke ini, ke Nazaret, ke kampung halamannya Maria dan Yusuf itu tadi. Dan ini yang juga penting, Tuhan Yesus punya adik. Kenapa? Karena Maria itu bukan seorang perpetual virgin. Kita percaya sebagai Protestannya, kita percaya bahwa Alkitab menyaksikan di Markus 6 ayat 3 bahwa Tuhan Yesus punya adik. Berarti apa? Berarti Maria tidak perpetual virgin. Gitu. Oke, nah pelayanan setelah itu ya dikisahkan pelayanan Tuhan Yesus dimulai dengan pembaptisan oleh Yohanes Pembaptis, dan setelah itu Tuhan Yesus dicobai. Nah, Tuhan Yesus melayani sangat singkat, cuma 3,5 tahun, padahal jadi tukang kayu 30 tahun. Nah, di sini saya kasih juga, nanti saya akan bagikan juga ini Chronology of the Four Gospel. Ini nanti bisa dibaca. Kita nggak bisa bahas satu-satu karena keterbatasan waktu gitu ya. Jadi saya cuma menceritakan tentang event-event yang penting aja yang perlu kita perhatikan gitu. Bisa dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode persiapan, periode popularitas, dan periode oposisi.
Nah, jadi urutan pelayanan Tuhan Yesus itu kira-kira kayak gini, dari Galilea dulu. Setelah itu Tuhan Yesus ke bangsa-bangsa lain gitu ya istilahnya. Barusan setelah itu terakhir ke Yudea dan ke Yerusalem. Bukan maksudnya sama sekali Tuhan Yesus nggak pernah pergi ke Yudea atau Yerusalem, enggak, tapi fokusnya itu di sana. Nah, itu barusan terakhir banget. Nah, ini kita lihat sekilas aja gitu. Jadi intinya kayak gini. Perjalanan pelayanan Tuhan Yesus saya akan langsung singkat aja. Jadi dikisahkan di Yohanes yang kedua itu Tuhan Yesus pernah ke bait Allah 1 kali. Tuhan Yesus ke bait Allah yang pertama kali itu untuk membersihkan, menyucikan bait Allah. Itu yang pertama. Tapi kejadiannya 2 kali. Yang pertama ini dan yang nanti sebelum Tuhan Yesus waktu hari-hari terakhir Tuhan Yesus. Jadi 2 kali Tuhan Yesus membersihkan bait Allah. Saya bacakan dari Yohanes 2 ayat 16, ambil semuanya yang dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Nah, ini menarik. Yohanes 2 ayat 6, Tuhan Yesus bilang, ini bait Allah ini kamu pakai buat tempat berjualan. Nah, nanti berikutnya, pada saat Tuhan Yesus waktu mau mati nanti itu, terakhir hari terakhirnya Tuhan Yesus membersihkan bait Allah lagi, menyucikan bait Allah lagi. Tapi Tuhan Yesus nggak cuma ngomong, kamu jadikan tempat ini tempat berjualan, tapi kamu jadikan ini sarang penyamun. Berarti ngerti apa maksudnya? Maksudnya adalah, bukan cuma orang Israel itu ketika ditegur sama Tuhan Yesus itu mereka nggak dengerin, tapi mereka malah menjadi makin parah. Awalnya Tuhan Yesus cuma ngomong ini tempat berjualan, pada akhirnya jadi tempat sarang penyamun, tempat orang-orang maling, tempat orang-orang nyolong. Nah, itu tadi ya, gambarannya kira-kira seperti itu. Ini yang pertama. Terus setelah itu dikisahkan juga, kita mungkin ingat tentang Herodes memasukkan Yohanes ke penjara. Nah, setelah terjadi itu, barusan Tuhan Yesus nyampe di Galilea, memulai pelayanannya di Galilea. Ini kita lewatin aja, itu cepet aja. Nah, setelah itu yang memulai periode oposisi adalah ini, ketika murid-murid itu diutus gitu ya, 12 murid diutus, dan waktu itu Tuhan Yesus ngomong jangan pergi ke yang lain selain domba-domba Israel gitu. Nah, tapi di saat yang bersamaan juga Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes. Nah, dan Herodes juga mau membunuh Tuhan Yesus juga. Ini maksudnya yang dimaksud dengan periode oposisi. Nah, periode oposisi, jadi oposisi yang satu dari Herodes, tapi oposisi yang satu adalah ketika Tuhan Yesus kehilangan banyak muridnya. Jadi dikisahkan kan, wah Tuhan Yesus punya banyak murid nih kan, banyak kemana-mana, selalu banyak yang dengerin, sampai puncaknya adalah ketika Tuhan Yesus itu ngasih makan 5.000 orang, itu pun cuma cowoknya. Nah, Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang, nggak tahu deh kalau ditambah anak-anak dan perempuan berapa, banyak banget, dengan cuma 5.000, 5 roti dan 2 ikan. Kita udah tahu cerita itu, saya nggak akan ceritakan banyak. Intinya adalah, ini adalah satu momen yang disebut Messianic Banquet. Jadi orang Israel percaya bahwa ketika Mesias datang, dia akan mengadakan quote-unquote perjamuan, di mana semua orang itu bisa makan. Gitu. Ibaratnya persis kayak ketika Musa itu menurunkan mana Tuhan menurunkan mana melalui Musa gitu buat orang-orang Israel. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya Messianic Banquet itu. Jadi orang-orang mulai nyadar, oh ini Mesias nih, dan dia mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja. Tapi raja yang seperti apa? Pertanyaannya, Tuhan Yesus emang raja, tapi yang di kepala mereka raja adalah yaitu raja yang bakalan menghabisi, mengalahkan, membunuh orang-orang Roma, menjadikan Israel itu negara adik kuasa. Nah, tapi Tuhan Yesus datang bukan buat itu kan. Jadi ketika orang-orang Israel ini mau menjadikan Tuhan Yesus itu raja, Tuhan Yesus malah ngapain? Kalau kita baca di Yohanes 6, Tuhan Yesus malah lari. Tuhan Yesus malah mengasingkan diri, pergi menjauh gitu. Nah, tapi yang terjadi adalah Tuhan Yesus diikutin. Setelah dia menyingkir, orang-orang ini ngikutin Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk minta roti itu lagi. Roti yang Tuhan Yesus kasih, ya kasih kita roti itu. Tapi Tuhan Yesus malah ngapain? Tuhan Yesus malah ngomong, intinya Tuhan Yesus ngasih pengajaran yang sangat keras. Kamu kalau nggak makan dagingku, kamu nggak minum darahku, kamu nggak akan punya hidup kekal. Nah, kira-kira ajaran Tuhan Yesus kayak gitu. Sehingga orang-orang ngomong apa? Oh, perkataan ini keras. Siapa yang bisa mendengarkan, bisa menerimanya? Itu kita bisa baca di Yohanes 6 dan ditutup dengan Yohanes 6 ayat 66. Kira-kira ditutup dengan seperti ini. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Jadi Tuhan Yesus awalnya udah punya banyak murid dan akhirnya murid-murid itu meninggalkan Tuhan Yesus karena ajarannya itu. Nah, setelah itu barusan Tuhan Yesus itu menutup pelayanan di Galilea. Tuhan Yesus pergi ke daerah-daerah yang bukan Israel, daerah-daerah asing. Jadi jangan percaya gitu ya. Mungkin kalau Anda pernah tanpa perlu disebutkan, mungkin Anda pernah dengar orang ngomong kayak gini, ngapain kok kamu percaya sama Yesus sih? Yesus itu kan nabi yang cuma diutus ke orang Israel, jadi ya kamu harus percaya dengan yang lain, yang nabi yang diutus ke seluruh dunia, let's say kayak gitu kan ya. Mungkin ada perkataan kayak gitu Anda pernah dengar. Nah, itu enggak benar. Kenapa? Karena di sini pun ternyata Tuhan Yesus juga melayani bangsa-bangsa lain setelah di Galilea itu tadi, ya. Nah, misalnya Tuhan Yesus pergi ke
perempuan yang di Kanaan itu yang anaknya akhirnya disembuhkan dari kerasukan setan itu. Terus Tuhan Yesus kasih makan 4.000 orang. Nah, ini yang kita sering lupa. Tuhan Yesus memang ngasih 5.000 makan 5.000 kasih makan 5.000 orang Israel, tapi juga Tuhan Yesus kasih 4.000 orang non Israel. Orang-orang yang non Yahudi itu juga dikasih makan. Nah, terus pengakuan Petrus, menurutmu siapakah anak manusia itu? Petrus bilang apa? Bahwa adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu terjadi di Kaisarea Filipi. Itu di daerah yang non Yahudi juga, gitu ya. Itu semua terjadi di daerah-daerah non-Yahudi. Jadi salah kalau dibilang bahwa Tuhan Yesus itu cuma nabi buat orang Israel. Oke? Terus Tuhan Yesus masuk setelah itu kan, setelah itu akhirnya Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem untuk apa? Yaitu karena dia tahu tujuannya adalah untuk mati di kayu salib. Gitu. Nah, yang terjadi adalah di dalam pelayanan di dalam masa hari-hari terakhir Tuhan Yesus ini yang menarik gitu ya. Ini nanti silakan dilihat petanya. Ada dua bagian yang menarik. Yang menarik yang berhubungan dengan seluruh PL adalah, ada semuanya berhubungan dengan PL ya, tapi ini yang paling penting. Di perjamuan terakhir. Perjamuan terakhir Tuhan Yesus bilang kayak gini, waktu mengangkat cawan anggur itu ya. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perjanjian baru. Ingat enggak 7 perjanjian? Yang minggu lalu kita sempat bahas 7 perjanjian. Jadi perjanjian dengan Daud, perjanjian dengan Adam, perjanjian dengan Adam lagi, perjanjian dengan Nuh, perjanjian dengan Abraham, perjanjian dengan Musa, perjanjian dengan Daud. Nah, terakhir adalah perjanjian dengan Tuhan Yesus. Perjanjian dengan Tuhan Yesus itu menggenapi 6-6-nya ini, yang istilahnya itu dirusak oleh orang-orang yang istilahnya itu melanggar perjanjian dengan Tuhan, tapi Tuhan tetap setia, makanya diperbaharui dan digenapi di dalam perjanjian ke-7 ini, yaitu perjanjian baru. Gitu, menggenapi dan memperbarui 6 perjanjian yang sebelumnya. Ya. Nah, itu yang pertama yang menarik. Yang kedua adalah perkataan salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 26 ayat 46, dan kita tahu ini mengutip Mazmur 22. Nah, apa yang terjadi sebenarnya di sini? Yang terjadi adalah kayak gini. Di dalam Israel tadi kita lihat hukumannya apa orang Israel? Dihukumnya dengan pembuangan. Ya kan, dihukumnya dengan pembuangan. Pokoknya selalu tentang pembuangan. Nah, ini yang terjadi adalah Raja Mesias, dalam hal ini Tuhan Yesus, itu mewakili umatnya untuk menanggung kutuk dosa, yaitu pembuangan. Bandingkan dengan Kejadian 3. Waktu itu pun karena jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa diusir, ya kan? Dari apa? Diusir dari Taman Eden. Israel juga diusir dari tanahnya, dari Yerusalem, dari tanah Israel untuk pergi ke Babel, diserahkan ke bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Istilahnya kayak gitu. Nah, Tuhan Yesus juga sama. Keluar dari Yerusalem, jadi Tuhan Yesus itu disalibkan di luar Yerusalem dan ditinggalkan, dibuang dari hadirat Allah. Makanya dia bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oleh sebab itu, jabatan Tuhan Yesus yang paling ditekankan dalam narasi penyaliban adalah Raja. Ini penting ya. Makanya Tuhan Yesus itu, kita nyadar nggak mahkotai duri, terus tulisannya apa? Inilah Raja orang Yahudi. Terus pertanyaan Pilatus kan, apakah engkau Raja orang Yahudi? Terus ejekan orang banyak. Itu semua ngomong tentang jabatan Tuhan Yesus sebagai Raja. Itu maksudnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kayak gini. Di dalam pandangan Israel, raja yang sejati itu apa? Raja yang bersedia berkorban untuk rakyatnya. Kalau di dalam kerajaan lain, rakyat yang berkorban buat raja, ya kan? Kalau di dalam pemikiran Israel enggak, yang berkorban adalah raja. Raja berkorban buat rakyatnya. Makanya kalau di kisah kerajaan, kalau kita nonton misalnya di kerajaan Cina aja deh. Kalau perang, rajanya di mana? Rajanya di istana, sembunyi, ya kan? Pokoknya justru raja harus paling dilindungi. Kalau di dalam pemikiran Israel, raja itu harus paling depan, raja yang mimpin. Maksudnya apa? Sebagai gambaran dia melindungi rakyatnya. Makanya kalau misalnya juga satu sebutan Allah yang paling penting itu Yahweh Sabaoth. Diterjemahkan Indonesia itu Allah semesta alam. Itu sebenarnya rada kurang pas. Lebih tepat itu the Lord of Hosts, maksudnya Allah sebagai panglima bala tentara sorga. Yaitu maksudnya Allah yang maju paling depan. Gitu, untuk berperang. Nah, gambarannya sama. Kenapa? Karena itu bukan memang bahwa raja itu yang melindungi rakyatnya, raja itu yang berkorban untuk rakyatnya. Nah, ini gambaran yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Jadi kalau ingat tadi apa yang dilakukan oleh raja-raja yang tadi itu, yang misalnya kayak Alexander Agung, atau setelah itu Kaisar Agustus, Octavianus tadi, apa yang mereka lakukan? Kemenangan itu menjadi kaisar dicapai dengan apa? Dicapai dengan mereka bunuh-bunuhin orang kan. Tapi ini enggak, Tuhan Yesus menjadi raja justru ketika dia berkorban untuk rakyatnya, untuk kita di kayu salib. Ini raja yang sejati. Makanya justru yang ditekankan adalah jabatan Tuhan Yesus sebagai raja. Itu loh penekanannya ya. Jadi ketika misalnya kita bilang Injil itu apa? Injil adalah ya ini loh, kita punya seorang raja, tapi raja yang bersedia berkorban buat kita. Bukan kita yang istilahnya apa ya, itu kayak kerajaan-kerajaan lain, rajanya yang enak-enakan sementara rakyatnya yang menderita. No, ini kebalikannya, justru raja yang berkorban buat kita. Itu loh inti dari Injil itu, maksudnya Injil itu. Dan karena dia raja kita, Kyrios, Lord kita, Tuhan kita, ya kita harus apa? Kita harus taat.
Itu maksudnya. Gitu ya, kira-kira ya, nangkep gambarannya. Nah, sebelum di sini, belum sampai di sini juga, tadi yang tentang anak Allah, tadi koin. Nah, ini koin juga yang dipakai untuk ketika Tuhan Yesus ngomong, kan ditanyain kan Tuhan Yesus, ini boleh nggak kita nyembah? Kita boleh nggak ngasih ini ke kaisar? Oh, boleh. Sorry. Tuhan Yesus kan ngomong, ini mana koinnya gitu. Oh, ini loh koinnya. Kan ada gambarnya kaisar. Tadi kan kita lihat kan ada gambarnya kaisar, terus tulisannya Divi Filius tadi di koin itu. Maksudnya apa? Yaitu bahwa ini kaisar itu sebagai anak Allah. Maksudnya apa? Di koin itu seolah-olah ada klaim bahwa apapun yang kamu punya, apapun yang kamu pakai untuk berjualan, kamu untuk beli, ini adalah punyanya Kaisar Roma sebagai anak Allah. Jadi ketika kita menyebut bahwa Tuhan Yesus itu anak Allah, maksudnya apa? Maksudnya kita bilang bahwa punyaku, apapun yang aku punya, uangku lah, talentaku lah, waktuku lah, whatever, relasiku, itu bukan punyaku, tapi punyanya Tuhan Yesus yang adalah anak Allah. Nah, bahasa-bahasa itu nanti juga dipakai di 10 PB. Maknanya itu adalah itu loh. Kayak gitu ya, nangkep ya, mengenai tentang posisi Tuhan Yesus kalau dibandingkan dengan kaisar-kaisar Roma. Ini juga alasan kenapa orang-orang Kristen itu sangat dibenci oleh orang-orang Roma. Karena apa? Ya karena kan nggak logis gitu loh. Kalau kita suruh milih antara kita punya kaisar seperti Kaisar Agustus yang keren banget kemana-mana menang, sama punya raja yang notabene mati di kayu salib. Kalau kita logika, kita mau punya raja kayak siapa? Pasti pengennya kan, kalau pakai logika manusia, kita pengennya punya raja kayak Octavianus kan, kayak Kaisar Agustus. Nah, tapi ini orang-orang Kristen bilang enggak. Tuhan kita bukan kaisar yang menang-menang itu, tapi Tuhan kita adalah yang mati di kayu salib buat kita itu. Gitu. Tuhan Yesus itu Tuhan kita, itu raja kita. Dia yang menang, dia adalah raja segala raja, dan seluruh milik kita adalah punyanya karena dia adalah anak Allah sesungguhnya, bukan Kaisar Roma. Itu loh yang menyebabkan kenapa orang Kristen itu banyak disiksa-siksa, banyak dianiaya oleh orang Roma. Gitu. Karena mereka bukan cuman ngeklaim bahwa raja kita bukan kaisar, tapi ya ampun, bukan raja kita bukan kaisar, tapi juga dibandingkan gitu loh sama Tuhan Yesus yang notabene mati di kayu salib. Jadi nangkep ya, itu kan satu penghinaan juga buat kaisar-kaisar Roma. Maksudnya kayak gitu. Itu sekilas tentang Injil, terus kita tahu ceritanya Tuhan Yesus bangkit dan seterusnya. Nah, sekarang tentang apa yang terjadi sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, gitu ya. Apa yang terjadi sesudah Tuhan Yesus naik ke surga adalah yaitu Pentakosta. Semua itu ditulis di Kisah Para Rasul, Pentakosta. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Nah, ini struktur yang menarik karena penulis Kisah Para Rasul itu sama dengan penulis Lukas, jadi ada struktur seperti ini. Saya nggak tahu ini cuma dicocok logi atau nggak, tapi saya pikir ini menarik untuk kita tahu gitu ya. Dimulai dari Pentakosta itu sampai pada akhirnya berakhir dengan apa? Dan ingat, sebelumnya itu kan Tuhan Yesus ngasih amanat agung. Amanat agung yang di Kisah Para Rasul bunyinya apa? Kamu akan menjadi saksiku bila Roh Kudus turun ke kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai seluruh ujung bumi. Pada zaman itu, yang disebut ujung bumi itu adalah Roma. Ya. Jadi dimulai dari Tuhan Yesus ngasih perintah itu, kamu akan menjadi saksiku, bla bla bla, sampai di ujung bumi, diakhiri dengan pada akhirnya Paulus sampai di Roma, dan Paulus bisa menyaksikan itu di Roma. Nah, yang diulang-ulang terus referen dari Kisah Para Rasul adalah kayak gini. Firman Allah makin tersebar, jumlah murid makin banyak, orang makin percaya Tuhan. Jadi maksudnya itu pesan dari seluruh Kisah Para Rasul ini, saya rada skimming aja ya. Ada banyak tantangan, tapi Injil akan tetap tersiar. Gitu. Ini strukturnya, saya juga nggak akan jelasin semua, saya jelasin yang penting aja. Jadi kita mulai dari sini. Dari daerah ini. Jadi kita bisa membayangkan Kisah Para Rasul itu dibagi jadi 2 bagian. Bagian ini yaitu Petrus, dan bagian ini tuh oleh Paulus. Kita mulai dari yang Paulus, yaitu Paulus itu melakukan 3 kali perjalanan misi. Perjalanan misinya yang pertama itu bersama Barnabas tahun 47 sampai 48. By the way, ini saya nggak akan ceritakan secara detail, tapi di sini ada timeline gitu ya. Nanti bisa dibaca sendiri, ini lebih detail. Sorry, saya kembali dulu. Bersama Barnabas. Setelah itu yang terjadi adalah orang-orang Israel, orang-orang yang nggak percaya Tuhan itu kan makin bertobat, makin banyak. Mereka semua senang lah ya, istilahnya semua orang senang. Tapi problemnya kira-kira kayak gini. Paulus menyebarkan Injil, gitu kan? Nah, pertanyaannya adalah sekarang kayak gini. Bangsa-bangsa lain ini udah terima Tuhan Yesus, ya kan? Tapi jangan salah, Tuhan Yesus orang Yahudi. Murid-muridnya yang pertama juga orang-orang Yahudi. Pertanyaannya adalah apakah orang-orang yang bukan Yahudi ketika menerima Tuhan Yesus itu, apakah mereka perlu quote and quote menjadi orang Yahudi? Menjadi orang Yahudi itu maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang mereka harus boleh makan makanan kosher. Babi, cumi, udang itu nggak boleh tuh. Itu nggak boleh dimakan.
Kedua, mereka harus disunat. Ketiga, mereka harus merayakan perayaan-perayaan hari raya Yahudi. Nah, itu apakah orang non-Yahudi perlu melakukan 3 adat istiadat ini gitu. Nah, itu pertanyaannya. Dan ini dibahas di dalam Konsili Yerusalem di Kisah Para Rasul pasal 15 kalau kita lihat kejadian sekitar tahun ini, dan dipimpin oleh satu orang yang bernama Yakobus. Tapi hati-hati, ini bukan Yakobus yang murid Tuhan Yesus, Yakobus yang saudara Yohanes atau Yakobus anak Alfeus, bukan. Tapi Yakobus yang adalah adiknya Tuhan Yesus. Kalau kita baca di Markus 6 ayat 3, itu orang-orang Nazaret kira-kira ngomong, oh, ini kan anaknya Maria nih, dan bukannya saudara-saudaranya itu Yakobus. Nah, Yakobus itu tuh, Yakobus yang adiknya Tuhan Yesus itu jadi kepala gereja di Yerusalem, dan dia yang memimpin konsili Yerusalem. Gitu. Nah, topiknya apakah untuk menjadi Kristen atau percaya Tuhan Yesus harus menjadi Yahudi atau proselit? Nah, jawaban dari Yakobus adalah dia menutup. Jadi kan dari Paulus dan Petrus ngomong, nggak apa-apa, maksudnya nggak usah, kita percaya Tuhan Yesus mah nggak usah maksakan orang jadi orang Yahudi. Tapi ada orang-orang Yahudi yang totok yang bilang nggak boleh, pokoknya mereka juga harus melakukan adat istiadat orang Yahudi. Nah, jawaban Yakobus adalah dia ngutip Amos 9 ayat 11-12. Kemudian aku akan, maksudnya ini nubuatan Amos ya, akunya itu aku Tuhan. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan runtuhnya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan supaya semua orang yang mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah akan kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Sehingga jawabannya adalah apa? Jawabannya, apakah kalau menjadi orang Kristen percaya Tuhan Yesus harus menjadi proselit? Tidak perlu. Hanya cukup, ini lanjutannya, menjauhi percabulan, berhala, darah, dan daging binatang yang mati dicekik. Cuman menghindari 3 itu aja, gitu ya. Makanya sekarang kita nggak harus menjadi orang Yahudi, kita nggak perlu kita boleh makan cumi, kita boleh makan kepiting dan segala itu tadi, gitu ya. Nah, tapi juga penting juga hal ini adalah kayak gini. Ini bukan ngomongin tentang keselamatan. Ya, ini bukan ngomongin tentang keselamatan, tapi ngomongin tentang kesatuan gereja. Jadi maksudnya kayak gini loh. Ketika Yakobus ngomong ini, ya, ini bukan untuk keselamatan, tapi untuk kesatuan gereja. Bukan tentang soteriologi, tapi eklesiologi. Maksudnya kayak gini loh. Ketika Yakobus bilang, jangan berhala dan percabulan, terus ya itu kan ya kita ngerti lah ya. Tapi Yakobus juga bilang, jangan makan darah, jangan makan daging dari binatang yang mati dicekik. Loh, kenapa? Apa alasannya? Nah, bagi Yakobus, ya Yakobus memberikan hukum-hukum ini bukan kalau kamu makan darah kamu bakalan masuk neraka, bukan itu. Tapi maksudnya adalah ini loh hukum-hukum ini supaya apa? Supaya orang non-Israel bisa makan bareng sama orang Israel. Karena bagi orang Israel, orang Yahudi, orang Kristen yang Yahudi. Kenapa? Karena ini yang penting. Pada masa itu, kesatuan gereja itu sama pentingnya dengan keselamatan. Kesatuan gereja itu sama pentingnya dengan keselamatan. Kalau masih ingat diagram ini ya, grafik ini yang saya kasih. Nah, kalau keselamatan itu tentang ini nih, invisible church, orangnya gandum dan domba. Nah, ini orang-orang yang di gereja tapi nggak sungguh-sungguh percaya, gitu ya, lalang atau kambing. Nah, ini ngomongin tentang ini. Bukan ngomong tentang ini. Tapi kayak gini, kita orang yang zaman PB sekarang, kita ngomongin cuma, yang pokoknya selamat. Perlu ke gereja nggak? Nggak perlu, ya kan? Kita selalu ngomong kayak gitu. Toh kita ke gereja bukan masalah juga nggak mempengaruhi keselamatan. Tapi jangan salah. Di zaman mula-mula, mereka nggak bilang, oh keselamatan lebih penting daripada kesatuan gereja. Enggak, mereka bilang kesatuan gereja pun penting gitu loh. Jadi kita nggak boleh sebagai orang Kristen, oke, kita percaya Tuhan, tapi kita nggak ke gereja. Loh, yang penting kan aku masuk surga. No, mereka nggak ada pemikiran kayak gitu. Mereka berpikirnya apa? Kesatuan gereja itu penting. Karena kalau kita lihat di doa Tuhan Yesus sendiri, Yohanes 17 ayat 21, Tuhan Yesus ngomong apa? Biarlah mereka menjadi satu. Supaya dunia tahu bahwa engkau dan aku masih sahabat Bapa adalah satu. Itu kesatuan gereja itu hal yang sangat-sangat penting. Gitu ya. Tapi sekarang kalau kita lihat, ya gereja udah terpecah-pecahkan. Bahkan kita sendiri mungkin mikir, nggak usah ke gereja, yang penting percaya Tuhan. Nah itu tadi. Itu konsili gereja yang pertama. Ya, jadi Paulus, perjalanan yang misi yang pertama, orang non-Yahudi banyak yang bertobat, akhirnya diputuskan, oke, berarti sekarang orang non-Yahudi nggak usah jadi Yahudi untuk diselamatkan. Setelah itu Paulus mengadakan perjalanan misi yang kedua bersama Silas tahun 51, dan dia melakukan perjalanan misi yang ketiga lebih jauh lagi, gitu ya, tapi belum nyampe Roma. Itu sama Lukas, sama Trofimus dan lain-lain sebagainya, gitu. Nah, setelah itu yang terjadi adalah kayak gini nih. Yang terjadi setelah itu, jadi kalau kita baca di Kisah Para Rasul 11 itu diceritakan ada satu nabi yang bilang, wah nanti seluruh dunia akan mengalami kemalangan, akan mengalami kelaparan gitu. Jadi yang dilakukan oleh Paulus adalah apa? Oke, kita ngumpulin sumbangan untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi Kristen yang ada di Yerusalem. Nah, jadi dia ngumpulin uang dari orang-orang Kristen non-Yahudi. Orang-orang Kristen yang non-Yahudi untuk apa? Yang di bangsa-bangsa lain itu untuk nyumbang ke orang-orang Kristen yang di Yerusalem, orang-orang
Kristen yang di Yerusalem yang orang Yahudi. Pertanyaannya kenapa yang ditolong cuma orang Yahudi? Padahal seluruh dunia mengalami kelaparan. Jawabannya adalah karena orang Yahudi itu mengalami penindasan yang paling luar biasa. Kalau orang-orang Kristen yang di luar Yahudi, yang di negara lain, di daerah lain, itu dianiaya sama orang Roma. Tapi kalau orang Yahudi dianiaya sama dua. Satu sama orang Roma, kedua sama orang Yahudinya sendiri. Ingat, Tuhan Yesus mati bukan di Roma, bukan di Athena, matinya di mana? Di Yerusalem, dibunuh sama orang-orang Yahudi sendiri. Nah, itu loh maksudnya. Jadi orang-orang Yahudi itu yang paling, orang-orang Kristen Yahudi itu yang paling berada di dalam penganiayaan, paling menderita lah, paling itu. Makanya sumbangan dikirimkan kepada orang-orang Yahudi. Nah, jadi Paulus itu mau mengantarkan sumbangan ke Yerusalem. Mau nganterin sumbangan ke Yerusalem, dia sekaligus ketemu Yakobus. Tapi ketika dia nyampe di Yerusalem, dia ditangkap sama orang-orang Yahudi yang tadi itu. Ini orang-orang Yahudi yang bukan orang-orang Yahudi Kristen ya, orang-orang Yahudi yang memusuhi kekristenan itu. Nah, tapi kayak gini, Paulus juga pinter. Makanya orang-orang Kristen itu bukan orang-orang Kristen yang bodoh-bodoh dan naif-naif. Enggak. Orang Kristen di zaman gereja mula-mula itu mereka orang Kristen yang berhikmat, mereka orang Kristen yang kalau pakai bahasa Tuhan Yesus itu cerdik seperti ular. Paulus tahu kalau dia diadili di Yerusalem, dia pasti bakalan mati. Ya kan? Karena lihat aja yang terjadi pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati juga di Yerusalem karena orang-orang Yahudi itu ya itu kan licin banget gitu loh. Nah, jadi Paulus bilang, enggak, aku nggak mau mati di Yerusalem. Aku nggak mau diadili di Yerusalem. Aku maunya diadili di Roma karena juga pas karena Paulus berkewarganegaraan Roma. Jadi dia memutuskan untuk naik banding. Nah, makanya itu dia pergi dari Yerusalem, dia berangkat ke Roma dan inilah pada akhirnya kerajaan Injil itu diberitakan sampai ke Roma. Nah, Roma dianggap sebagai ujung bumi. Nah, Paulus mendapatkan mandat langsung dari Tuhan Yesus untuk ke Roma sebelumnya, gitu. Nah, Tuhan Yesus bilang, kuatkanlah hatimu sebagaimana engkau telah bersaksi terhadap aku di Yerusalem, demikian juga lah hendaknya engkau bersaksi di Roma. Nah, Injil sampai di Roma di ujung bumi, ya kan? Dan Kisah Para Rasul ditutup dengan, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu, ia menerima semua orang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan, ia memberitakan kerajaan Allah di Roma dan mengajar tentang Yesus Kristus. Itu awalnya Paulus dapat mengabarkan. Nah, setelah itu udah nggak diceritakan, tapi di dalam catatan sejarah Paulus kan mengabarkan Injil. Tapi sudah kebakaran di Roma, perang orang Yahudi perang Roma, akhirnya Kaisar Nero menghukum pancung Paulus. Nah, tapi ironisnya adalah Nero, kaisar yang sangat kejam itu mati di tahun yang sama. Jadi kalau misalnya kita lihat timeline-nya, nah, jadi kira-kira seperti ini. Tahun ini kan Paulus berada di Roma gitu kan ya. Dan selama ini dia anteng-anteng aja, maksudnya tenang-tenang aja. Tapi setelah itu jadi kebakaran apa dan sebagainya. Dan beberapa tahun kemudian akhirnya baik Paulus dan Petrus sama-sama mati. Dihukum mati oleh Nero. Tapi di tahun yang sama Nero juga bunuh diri. Itu. Nah, ini juga setelah itu barusan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setelah Nero kan Kaisar berganti kaisar, jadi aftermath-nya adalah Paulus, Petrus, dan Yakobus yang saudara Tuhan Yesus yang jadi kepala gereja Yerusalem itu mati martir sebelum tahun 70 Masehi. Nah, sebelum itu ketika Injil Sinoptik udah selesai ditulis. Saya ngomong ini kenapa? Karena ada let's say orang ateis yang ngomong, oh, enggak, Injil itu ditulis sangat lat. Enggak, Injil itu ditulis sangat-sangat awal, sebelum tahun 70. Kenapa? Karena kalau misalnya setelah tahun 70 ditulisnya, pasti mereka mencatat tentang kematian Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Petrus, Yakobus, dan Paulus gitu. Nah, Bait Allah kemudian setelah itu dihancurkan 70 oleh Jenderal Titus yang tadi saya bilang di awal banget ya, menggenapi nubuatan Daniel yang tadi itu dan Tuhan Yesus di Matius yang ke-25. Matius 25. Nah, setelah itu para rasul mati martir dan pada akhirnya Yohanes kira-kira tahun 90 sampai 100 sesudah Masehi dibuang ke Pulau Patmos dan mulai menulis Johanin literatur 1-3 Yohanes, Wahyu, dan Injil Yohanes. Nah, ini salah satu alasan kenapa saya sendiri kurang sepakat dengan penafsiran yang bilang bahwa 666 itu antikris itu adalah Nero. Karena kayak gini, Yohanes nulis Revelation itu nulis Wahyu di sini. Padahal Nero itu berkuasanya di sini. 20-30 tahun yang lalu. Kok kayaknya terlalu lama gitu loh. Maksudnya jadi kayak ngapain Yohanes nulis lagi? Ini Yohanes itu kayak maksudnya kayak kalau dia memang mau nulis tentang antikris, harusnya ya nulis tentang kaisar ini dong, Domitian. Ngapain nulis tentang Nero yang udah lama banget, kan udah selesai masalahnya. Nah, itu. Jadi, kalau saya sendiri menafsirkan misalnya 666 atau antikris atau apa, itu sebagai ya, let's say penyesat atau orang-orang yang mau melawan Tuhan. Kayak gitu ya, kira-kira. Ya, nah itu tapi macam-macam ada banyak penafsiran untuk itu. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke yaitu gereja mula-mula. Ya karena waktunya sangat terbatas, apa mungkin ini di minggu depan aja gitu?
Kak Devina boleh minggu depan aja karena ini pertanyaan udah mulai Oke, ada juga ya dari udah kalau gitu kita lanjutkan apa minggu ya. depan aja ya. Ya, kita masuk ke sesi Q&A ya. Makasih banget Kak Devina, ini sejarah 500 tahun dirangkum dalam waktu sejam setengah. Ya. Nah, jadi mungkin kalau persepsi yang saya bisa dapat ya, kita harus apresiasi bahwa dari awal mula dari kita lihat dari Daniel masa pembuangan sampai ada gereja yang hari ini di mana kita bisa cuma datang ke mall ibadah, terima Injil, perjamuan kudus, duduk nyaman di AC pulang. Tapi kalau kita lihat dari sejarahnya ini yang kita harus ingat begitu banyak penderitaan, darah dan juga perjuangan ya untuk supaya Injil itu betul-betul bisa sampai kita yang ada di Indonesia. Dan juga yang saya lihat uniknya tadi bahwa kalau yang kita lihat 4 binatang dan juga nubuatan Nebukadnezar, mungkin kalau saya lagi baca buku sejarah yang ditulis seseorang dan juga tadi ada extra biblical source yang berasal dari sejarah Kekaisaran Roma tuh kan dibaca-baca raja-rajanya siapa yang tentang kekejian yang di Bait Allah. Saya sempat sangka itu kekejiannya di tahun 70 AD tapi ternyata di 70 BCE ya tadi ya. Oh, enggak. Jadi kekejaman itu pernah terjadi 2 kali. Jadi Dua tahun kali ya. 70, tahun 70 Masehi yang tadi itu oleh Jenderal Titus itu juga kejam banget. Itu juga kejam Oh, banget dan dinubuatkan Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya di zamannya Antiochus Epiphanes itu kan kalau Jenderal Titus kan Romawi. Kalau Antiochus Epiphanes itu Yunani. Itu juga terjadi kekejaman juga. Jadi kekejamannya 2 kali gitu memang Kak. oke. Dan memang yang saya lihat itu bahwa yang unik ya, dan mungkin teman-teman sini harus lihat juga bahwa Alkitab itu menubuatkan loh. Alkitab bukan menulis sejarah doang, tapi Daniel tuh menubuatkan ya. Tapi itu bisa matching dengan sejarah yang sekarang ditulis oleh manusia secara sejarah. Jadi itu sesuatu yang kalau kita masuk nalar tuh wow wow banget gitu karena apa yang ditulis di masa depan di daerah di zaman Nebukadnezar itu sebenarnya sudah terjadi di kita. Jadi kita sekarang masa lalu. Jadi kita bisa ngecek masa lalu atas masa depannya nubuatan Daniel. Benar, Dan itu benar. diverifikasi sama sejarah itu wow banget gitu. Jadi kalau kita mungkin lihat sekarang ya kadang kita uh, dengerin Bill Gates gitu. Wah, di Bill Gates prediksi bakal gini bener nih. Nah, tapi ini jauh lebih powerful. Mungkin kalau saya bisa bilang ya nggak bisa dibandingin ya. Benar, Karena benar. Jadi, akurat. Dan kita sangat-sangat nggak mungkin akurat. dan kita nggak mungkin tahu itu kecuali ada orang kayak Kak Devina yang memang hobi dan bisa nyeritain sejarah Roma loh ke kita. Karena yang extra biblical source gini kan jarang dibahas ya. Hampir nggak pernah mungkin. Dan sedikit tambahan lagi, jadi saking akuratnya sampai yaitu teolog liberal itu nggak percaya bahwa apa namanya ini nggak mungkin deh orang bisa sampai memprediksikan sampai seakurat ini, nggak mungkin Tuhan sampai bisa berbicara segitunya. Nah makanya itu yang tadi saya bilang hati-hati ketika membaca tafsiran-tafsiran karena ada yang sifatnya liberal yang tidak percaya bahwa oh ini nubuatan ini benar atau gimana kayak gitu. Nah itu aja. Kak Devina saya izin mau share ntar kok nggak bisa share screen ya. Ntar. Saya tuh pernah dapet yang Daniel 9:24. Cuman tadi karena ada kronologi yang Kak Devina, saya pengen tahu ini sama yang ini tuh bedanya berarti selisih 30 tahun mulanya ya. Nah, bisa lihat nggak yang ini? Oke, nah ini salah satu sebentar saya sambil saya baca. Karena Oh, ini nah, sampai ya, jadi silakan Kak. jadi ini tadi yang saya bilang kan ada 4 penafsiran kan ya. Nah, yang Hmm. penafsiran kedua adalah penafsiran yang angka-angkanya simbolik, tapi berakhirnya di kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hmm. Gitu. Nah, sementara kalau yang saya lebih setuju adalah bahwa itu bukan berakhir di kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, tapi kedatangan Tuhan Yesus yang pertama sampai ke Hmm. tadi itu yang 70 Masehi. Makanya tadi saya bilang ini saya pakai salah satu yang saya paling setuju, tapi benar juga ada penafsiran yang seperti ini. Nah ini sekali lagi ini masalah penafsiran ini kan banyak argumen banyak apa, saya sih nggak bilang oh ini salah atau ini benar, tapi kalau saya secara pribadi saya pikir ini nggak sampai ke sini nih, nggak sampai ke nggak sampai ke eh, apa nggak sampai ke kenaikan yang nggak sampai ke kedatangan yang kedua. Ini benar nggak ya sampai kena kedatangan Ya, yang kedua? ini sama yang Kak Devina kayaknya ada selisih 3 tahun atau 30 tahun karena nanti dari mulai pembangunannya itu ya. Masa Oh, pembuangan yang diizinkan untuk kembali. bukan, sebenarnya sama. Jadi Sama ya? yang sama persis, cuman yang endingnya aja. Jadi 1 kali 7 Oke. masa yang terakhir itu berakhir di mana namanya berakhir di penghancuran bait Allah atau berakhirnya di
kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah, kalau saya lebih setuju bahwa berakhirnya itu ya di tahun 70 ketika Bait Allah dihancurkan, bukan ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kayak gitu sih. Tapi itu sekali lagi teman-teman 70 AD ya berarti ya. benar 70 AD. Ini kan kalau saya lihat Kebangkitan berakhirnya. berakhirnya kebangkitan. Tapi ini Iya. ada tulisannya War in Heaven, ini bukan ini bukan ngomongin tentang kedatangan kedua ya. Enggak, Iya. ini bukan War in Heaven tuh Revelation 12 bahwa ketika yang itu. Jadi ketika Satan fall from the light itu kayaknya. Jadi mereka menafsirkan bahwa nubuat Wahyu ketika melihat peperangan surga itu kejadian ketika Tuhan Yesus sudah disalib, setelah Tuhan Yesus disalib. Oke. Ya. Nah, sedikit selisih beda sih. Nah, itu jadi cuman itu perhitungannya adalah 1 kali 7 masa. Jadi yaitu apakah 1 kali 7 masa ini dari dari 3 hari yang Tuhan Yesus. Berarti kan kalau ini kan masa Tuhan Yesus dari disalib sampai naik ke surga sampai kebangkitan kan ya. Nah, apakah 1 kali 7 masa itu dari kematian sampai kebangkitan atau dari kematian sampai tahun 70 setelah Masehi atau sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Nah, itu macam-macam penafsirannya kayak gitu kira-kira. Oke, siap Kak. Lalu berikutnya ini ada pertanyaan Kak tentang pembangunan Bait Allah di zaman Daniel. Nah, sebenarnya waktu pas Daniel bangun, tadi kan ada mention tentang pembangunan Bait Allah itu, apakah tabut perjanjiannya tuh ada? Bukankah tabut perjanjian itu sudah hilang waktu Bait Allahnya diserang oleh Babilonia? Oke, ralat dulu sedikit. Jadi pembangunan Bait Allah bukan terjadi di zaman Daniel. Pembangunan Bait Allah terjadinya itu setelah Daniel. Jadi Daniel cuma mau menubuatkan nanti Bait Allah itu akan dibangun lagi. Tapi bukan pembangunan Bait Allah itu terjadi di zamannya Daniel. Daniel udah mati dulu, barusan setelah itu pembangunan Bait Allah terjadi setelah maklumat Kores itu ya. Ingat ya, maklumat Kores di mana dia bisa orang-orang Israel kembali untuk membangun. Nah, pertanyaannya adalah sekarang tabut Allahnya gimana? Itu salah satu alasan kenapa kalau kita baca di Esra pasal yang sebentar. Aduh, saya lupa deh itu pembangunan Bait Allah itu di mana ya? Lupa deh. Pokoknya ada satu bagian di mana orang kalau ada yang bisa membantu Oh, ini nih, Esra 3 ayat 12. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, maksudnya Bait Allah yang pertama, menangis dengan suara nyaring karena peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mereka, sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Jadi orang-orang yang muda seneng kan, wah Bait Allah jadi. Tapi orang yang tua yang udah pernah tahu Bait Allah, mereka nangis. Kenapa? Karena ya satu, udah nggak keren. Yang kedua dan yang paling penting dari segalanya adalah Bait Allah yang baru ini, yang kedua itu nggak ada tabut Allah. Jadi makanya nggak ada kisah tentang kalau Bait Allah yang pertama, bahkan tabernakel aja gitu ya. Pada saat itu jadi pentabisannya langsung ada awan turun gitu istilahnya. Mengabarkan hadirat Allah dan mereka semua jadi gentar dan sebagainya. Tapi di pembangunan Bait Allah yang kedua, karena tidak ada tabut Allah itu, padahal tabut Allah itu adalah satu simbol, bukan simbol lah ya istilahnya, itu bukti kehadiran Allah lah istilahnya kayak gitu. Dan ketika tidak ada itu, nah itu mereka jadi sedih, mereka jadi nangis karena mereka tahu ya ruang maha kosongnya kosong. Maha kudusnya kosong, nggak ada apa-apa di sana. Nah itu alasan kenapa mereka nangis. Jadi memang nggak ada tabut Allah, nggak ada dan nggak ada lagi gitu. Mungkin kalau saya sendiri berpikir kenapa kok Tuhan itu nggak ada lagi tabut Allah itu, karena dua alasan. Yang pertama, Tuhan nggak mau tabut itu menjadi bahan sesembahan. Kita manusia punya satu kecenderungan kalau ada satu artefak atau satu relik tertentu kita akan sembah itu, dan Tuhan nggak mau. Ya, Tuhan nggak mau kita kayak nyembah patung atau whatever, termasuk salah satunya adalah tabut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang paling penting dan di atas segala-galanya adalah berapa ratus tahun kemudian Tuhan Yesus datang. Dan itu adalah bukti kehadiran Allah yang paling ultimat, bukan lagi tabut. Nah, kira-kira kayak gitu jawaban saya. Nah, kalau kita baca sejarahnya Kak Devina, kan ini mungkin nanti juga ada pertanyaan tentang Deuterokanonika ya. Katanya Yeremia itu ketika Babilonia menyerang Yerusalem, dia itu sempat tabut Allahnya itu dibawa dan disembunyikan di atas batu. Lalu ada cerita sambungan nih, katanya arkeolog modern Ron Wyatt itu nemuin di mana tempat batu itu disembunyikan, ternyata itu di bawahnya Bukit Golgota, di mana darah Yesus tuh tercurah di sana. Kan kalau digabung-gabungin indah banget ceritanya. Tapi kan kita tahu Deuterokanonika sendiri nggak diterima di Protestan ya.
Dan ini juga ada pertanyaan kenapa nggak diterimanya. Nah, kalau saya sih secara pribadi ya bagi saya akan cerita yang indah, tapi maksudnya kalau saya secara pribadi bagi saya otoritas tertinggi pasti di Alkitab, bukan di kitab Deuterokanonika. Karena kalau kita baca di Yehezkiel pasal yang ke-10 ada tulisannya kayak gini, kemuliaan Allah, saya bacakan perikopnya aja, saya nggak bacakan keseluruhan karena panjang banget. Kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci, itu. Nah, ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan sendiri, bukan manusia, Tuhan sendiri yang dengan malaikatnya dan segala macam itu yang Tebet Allah itu meninggalkan Yerusalem. Tebet Allah meninggalkan Yerusalem, udah habis itu nggak ada lagi. Jadi nggak usah dicari-cari. Pokoknya kayak gitu. Sama kayak jasadnya Musa juga nggak ada lagi gitu. Nah, mengenai apa namanya mengenai tabut perjanjian itu, jadi kalau saya sih bilang ya Deuterokanonika bagus. Nah, gimana caranya kita memaknai yang di Deuterokanonika itu? Saya pikir kita nggak perlu memaknai itu secara harafiah, secara literal, tapi kita bisa memaknai secara simbolik bahwa ya kematian Tuhan Yesus, korban apa darah dari Tuhan Yesus itu ya seperti korban apa seperti darah dari domba yang tidak bercacat ya yang menyucikan kita. Udah, kira-kira seperti itu aja. Kita terima secara simbolik, bukan secara literal. Kira-kira kayak gitu, Kak. Nah, ini ada pertanyaan tentang mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia itu datang hanya dikirim untuk orang-orang domba-domba yang hilang di Israel. Nah, apakah ini berarti Tuhan itu berubah pikiran karena di Matius 21 kan ada perumpamaan pemilik kebun anggur yang dia bilang ada Tuhan anaknya dikirim anaknya dibunuh lalu maka kebun ini dan kerajaan ini akan diberikan kepada bangsa yang baru. Jadi kayak gini, penafsiran yang paling simpel ini kalau nggak salah kan tentang itu kan ya perempuan Sirofenesia itu betul nggak ya sebentar. Jadi kan ini kan maaf salah. Perempuan di Kanaan ya, tapi perempuan Kanaan sama perempuan Sirofenisia itu kan perempuan yang sama ya. Jadi memang Tuhan Yesus ngomong aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi pertanyaannya kayak gini, kenapa dalam konteks apa Tuhan Yesus mengatakan kayak gitu? Jadi waktu itu Tuhan Yesus itu jadi waktu itu kisahnya adalah ya ini secara ringkas aja in a nutshell. Ceritanya ada satu perempuan Kanaan yang datang untuk ngomong bahwa anakku sakit nih, istilahnya kayak gitu. Tapi jangan salah, perempuan ini sebenarnya bukan mau datangin Tuhan Yesus. Perempuan ini, jadi ceritanya kayak gini. Seorang perempuan Sirofenesia atau Kanaan gitu tergantung Injil mana yang kita baca itu dia sebenarnya mau pergi ke kuil dewanya. Jadi di dalam keyakinan Sirofenesia ada satu dewa namanya dewa penyembuh namanya dewa Esmun. Nah si perempuan ini pengen pergi ke dewa itu untuk apa? Untuk minta kesembuhan, Nah supaya anaknya disembuhkan dari kerasukan setan dan whatever itu kan. Nah setelah itu di tengah jalan dia ketemu sama Tuhan Yesus. Di tengah jalan dia ketemu sama Tuhan Yesus yang notabene Tuhan Yesus adalah Mesias Yahudi dan dia udah pernah dengar kan Tuhan Yesus nabi atau Mesias dari Yahudi whatever gitu. Di kepala dia sebagai seorang Sirofenesia dia pikir apa kira-kira? Dia akan pikir seperti orang-orang pluralis kebanyakan pada umumnya. Dia akan pikir, ya mau kamu Mesias Yahudi, mau kamu titisannya Esmun, atau kamu mau pendetanya Dewa Esmun, sama aja, semua agama sama. Kira-kira dia punya pemikiran seperti itu. Sehingga pada akhirnya ketika dia datang ke Tuhan Yesus, langsung aja dia bilang gitu kan, kasihanilah Tuhan anak Daud. Dia bahkan pakai bahasa Israel juga kan, karena anakku perempuan kerasukan setan dan menderita. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus ngomong, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang di Israel, itu bukan sebagai klaim bahwa Tuhan Yesus tidak, ya itu klaim yang sering dipakai untuk orang untuk ngomong, ya ngapain kamu nyembah Tuhan Yesus, tapi sebagai klaim untuk menunjukkan eksklusivitas Tuhan Yesus. Maksudnya ngomong kayak gini, kamu kalau misalnya mau istilahnya kayak gini, kamu kalau mau percaya sama aku, ya kamu nggak boleh tetap di dalam keyakinanmu sebagai seorang Sirofenisia yang percaya sama Dewa Esmun, terus kamu pluraliskan, kamu anggap, kamu sinkretiskan dengan Israel. Kalau kamu mau, kamu harus benar-benar percaya pada aku sebagai Mesias Israel. Seolah-olah Tuhan Yesus ngomong kayak gitu. Makanya Tuhan Yesus ngomong, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi kalau mungkin tahu perdebatan eksklusivisme dan pluralisme, nah kira-kira Tuhan Yesus sedang menekankan itu, eksklusivitas Tuhan Yesus sebagai seorang Mesias gitu, Allah dari Israel sendiri. Nah, makanya di bagian lain Tuhan Yesus kalau waktu di Yohanes waktu ngomong sama orang Samaria, Tuhan Yesus ngomong apa? Tuhan Yesus ngomong ya apa? Keselamatan dari orang Israel, ya itu maksudnya itu. Kamu nggak bisa percaya sama dewa lain terus kamu pikir oh ya kan semua agama sama gitu, sama aja gitu, enggak. Tapi bilang apa? Ya ini, kamu kalau mau kamu percaya sama aku, sehingga pada akhirnya Tuhan Yesus
intinya singkat cerita disembuhkan. Makanya kalau kita lihat kan kejadiannya setelah itu si perempuan itu kan Tuhan Yesus bilang nggak patut kasih ke anjing gitu. Nah itu intinya maksudnya Tuhan Yesus ngomong kalau kamu percaya sama dewamu maka kamu cuma diperlakukan sebagai anjing, kamu diperlakukan secara kondisional apa kayak gitu-gitu. Tapi kalau kamu percaya sama aku, kamu harus menjadi anak. Makanya terakhir sampai akhirnya disembuhkan. Nah kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi bukan Tuhan Yesus ngeklaim dia nggak untuk bangsa lain, karena itu nanti bertentangan kan sama amanat agung. Tapi ya maksudnya itu tadi, untuk menekankan eksklusivismenya sama orang yang non-Yahudi ini. Kira-kira seperti itu sih, Pak. Dan juga kan Tuhan Yesus memang menggenapkan dulu ya perjanjian lama dengan versi Israel. Kalau nggak kita mana tahu yang seperti tadi Kak Devina katakan bahwa apa bedanya sama agama pluralis lain. Bahkan di koin raja tadi juga kan dia bilang dia anak dewa dan dia nandainnya pakai komet tuh. Jadi dia mesti nutup dulu lah, seolah-olah nih Israel begitu banyak nubuatan ditutup dan digenapkan dalam Tuhan Yesus. Dia bangkit lalu Tuhan Yesus membuat perintah baru, muridkanlah bangsa-bangsa sampai ke ujung dunia kan. Benar seperti itu. Jadi ini Tuhan Yesus tuh adalah Allah yang sebenarnya kalau kita cek secara sejarah itu konfirmasinya udah multi layer ya. Benar. Sangat banyak. Wah, luar biasa nih hari ini pelajarannya. Apa pendapat Kak Devina tentang lost years of Jesus dari umur 12 sampai 30 itu kan nggak tercatat di Alkitab. Sebenarnya apa yang terjadi di masa tersebut? Ya, kalau saya sih gampang sih, ya Tuhan Yesus nukang gitu aja. Jadi karena maksudnya kayak gini, kan ada yang bilang katanya Tuhan Yesus ke India atau ke China atau ke Persia atau apa untuk belajar agama-agama yang Buddha atau Hindu atau New Age segala macam kan. Saya pikir enggak sih. Soalnya kenapa? Gampang. Soalnya kalau Tuhan Yesus sampai pergi pesiar kemana-mana tempat yang jauh belajar berguru apa, nggak mungkin orang-orang Nazaret sampai bingung ini kok tukang kayu kok tiba-tiba jadi sepinter ini, nggak mungkin. Justru mereka kaget kenapa? Karena ya selama 30 tahun Tuhan Yesus mah cuman jadi orang sederhana, cuman ya nukang aja gitu. Tahu-tahu bisa ngajar gitu kan. Nah, jadi apa yang dilakukan Tuhan Yesus dari 12 sampai 18 tahun ya saya pikir ya memang satu peristiwa yang satu momen kehidupan yang memang not eventful gitu. Memang nggak ada apa-apa. Tuhan Yesus juga nggak melakukan mujizat. Tuhan Yesus nggak melakukan hal-hal yang mentereng. Ya Tuhan Yesus kalau pakai bahasanya Lukas sendiri ya, Lukas 2 yang terjadi ya itu pulang bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus pulang sama-sama Maria dan Yusuf ke Nazaret gitu. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Nah, Tuhan Yesus bertambah besar, bertambah hikmat, besar dan makin dikasih Allah dan manusia. Udah gitu aja, enggak ada kejadian apa-apa. Kira-kira. Terus ini Kak, pertanyaan terakhir nih. Siapa itu adiknya Tuhan Yesus, Yakobus atau Yudas? Lalu mungkin kita sekalian bahas juga tentang tadi ada yang bertanya tentang perpetual virginity of Mary ya, konsep di Katolik. Dan juga mungkin saya pengen tambahin ketika Tuhan Yesus disalib, dia itu kan menitipkan Maria kepada Yohanes. Kenapa nggak dititipin ke adiknya? Oke. Jadi kayak gini, kalau di dalam Katolik plus Ortodoks Timur gitu ya, mereka percaya bahwa Maria itu perpetually virgin. Nah, saya nggak akan cerita kenapa kok bisa muncul doktrin seperti itu, tapi pada intinya adalah mereka bilang bahwa enggak, Tuhan Yesus itu enggak punya adik-adik yang dari Maria. Nah, Tuhan Yesus bahkan enggak punya adik sama sekali. Jadi siapa itu Yakobus, Yudas, Simon, sama Yoses sama saudara-saudara perempuan yang lain. Nah, itu ada tiga kemungkinan. Kalau ini menurut perkataannya orang Katolik dan Ortodoks Timur ya, either mereka itu sepupu, atau mereka itu anak-anak Yusuf tapi dari pernikahan yang sebelumnya. Jadi ibaratnya itu kayak Yusuf itu duda waktu married sama Maria. Atau yang ketiga, maksudnya saudara di situ tuh cuma secara itu aja, maksudnya itu teman-teman main Tuhan Yesus waktu masih anak-anak. Tapi kalau kita baca Markus 6 ayat 3 itu jelas banget bahwa konteksnya itu sedang ngomong saudara, masalah tentang kandung, saudara kandung. Jadi itu benar-benar. Jadi intinya adalah ini pun anak-anak dari Maria. Nah, jadi kayak gitu ya, Alkitab sudah jelas, tapi yaitu di dalam keyakinan Ortodoks dan Greek Ortodoks, Ortodoks Timur dan Katolik tetap itu bukan perpetual virgin. Nah, salah satu ayat yang mereka sering pakai untuk mendukung pandangan perpetual virgin adalah yaitu tentang Tuhan Yesus disalib terus menyerahkan anaknya itu menyerahkan mamanya, Tuhan Yesus menyerahkan mamanya ke Yohanes yang notabene adalah bukan saudara tapi cuma murid. Kenapa? Kalau memang Tuhan Yesus punya adik, kenapa kok diserahkan ke adik-adiknya? Ya kan? Nah, kalau mereka bilang ini pasti berarti Tuhan Yesus nggak punya adik-adik lain.
Salah. Sebenarnya jawabannya adalah kenapa kok Tuhan Yesus itu tidak menyerahkan ke adik-adik yang lain? Karena kalau kita baca aja banyak kisah, tapi saya tunjukkan satu aja. Yohanes 7 salah. Oh ya benar, Yohanes 7. Jadi dikisahkan kayak gini, ketika ayat 2, ketika itu sudah dekat hari raya pondok daun, maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan yang kau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum, jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu ke dunia. Jadi maksudnya seperti ini. Di pasal yang sebelumnya, Yohanes 6 yang tadi saya bilang, Tuhan Yesus kan kehilangan banyak murid-muridnya. Nah, sekarang Tuhan Yesus itu istilahnya kan ya itu kan cuma tinggal 12 murid, padahal dan yang satu itu juga seorang, dan yang satu itu ternyata pengkhianat lagi. Jadi si saudara-saudara Tuhan Yesus itu termasuk Yakobus ngomong, udahlah kamu pergi ke Yudea aja. Kan pelayanan Tuhan Yesus di Galilea ya. Udah kamu pergi ke Yudea aja. Kan? Nah, tapi kayak gini, kita jangan nganggap ketika Yakobus dan kawan-kawan ngomong kayak gini nih seolah-olah kayak istilahnya apa ya, oh ya kasihan ya kamu apa, ya udahlah kamu pergi itu. Enggak. Karena kalau kita baca Yohanes 7 ayat 1 itu ada kata-kata kayak gini. Sebab Tuhan Yesus tidak mau tetap tinggal di Yudea karena orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Dan Yakobus dan saudara-saudara Tuhan Yesus tahu. Nah, kenapa kok mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu mau justru di Yudea itu bahaya tapi suruh ke Yudea? Maksudnya adalah yaitu seolah-olah Yakobus dan saudara-saudara Tuhan Yesus itu mau ngomong, oh, kamu pergi sana ke Yudea. Kalau kamu berhasil ya udah, tapi kalau kamu gagal ya sudah, sekalian aja mati daripada kamu malu-maluin. Ingat di zaman itu hubungan keluarga itu sangat kuat ya, jadi malu-maluin keluarga itu sesuatu yang nggak baik gitulah istilahnya. Jadi itu mendingan kamu mati aja. Nah, jadi segitunya maksudnya gambaran ketidakpercayaan Yakobus dan adik-adiknya Tuhan Yesus sama Tuhan Yesus. Gitu. Ibaratnya kayak Tuhan Yesus itu ada quote and quote kayak di disown gitulah istilahnya. Nah, itu alasan kenapa Tuhan Yesus nggak menyerahkan Maria kepada Yakobus dan lain-lainnya itu. Karena Yakobus dan yang lain-lain itu waktu itu tidak percaya sama Tuhan Yesus. Meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi ya itu diserahkannya kepada siapa? Kepada Yohanes. Nah, itu. Kira-kira seperti itu, Kak. Oke. Makasih Kak Devina. Oke. Ya udah, itu pertanyaan terakhir. Terima kasih Kak Devina untuk pelayanannya hari ini dan pengajarannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Silahkan Reza kalau untuk ada pengumuman.